Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Wadudu dan sekitarnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di kesempatan malam hari ini dalam majelis thalabul ilmi, majelis rutin malam Senin ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kemudahan untuk kita bisa bermajelis di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk bisa senantiasa berada dalam majelis-majelis ilmu insyaallah. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, sebagaimana tadi yang disampaikan, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita membahas terkait dengan fikih pemulasaraan jenazah, pengurusan jenazah yang aslinya biasanya setiap masjid kan dia sudah ada timnya, ada tim khusus yang mereka ngurusi terkait dengan jenazah. Tapi tentunya ya ini karena kadang mungkin di setiap masjid itu tidak banyak timnya. Kalau seumpamanya timnya berhalangan, nah kadang belum ada yang menggantikan gitu kan. Biasanya ketika yang di satu masjid dia berhalangan ternyata belum ada yang menggantikan. Ketika seumpamanya belum ada yang menggantikan, setidaknya kalau dari jamaah masjid itu bisa untuk mengurusi terkait dengan jenazah tersebut ya insyaallah. Jadi jenazah tidak harus nunggu jangka waktu yang lama, maknanya langsung bisa jadi bisa terurusi dengan dimulai dari yang namanya memandikan, mengkafani, kemudian sampai ke menguburkannya. Nah, terkait dengan pengurusan jenazah, jadi secara hukum aslinya ini kan kita memahami bersama bahwa secara hukum dia fardu kifayah. Fardu kifayah, maknanya kalau seumpamanya sudah ada sebagian orang yang dia itu cukup, ya alhamdulillah itu sudah terpenuhi kadar minimalnya gitu kan. Dan insyaallah sebagai muqaddimah terkait dengan pengurusan jenazah itu bukan sesuatu kok yang sulit, enggak, insyaallah gampang gitu. Jadi enggak, biasanya yang malah justru jadi problem itu bukan karena sulitnya ataupun tata cara prosesi pengurusan jenazahnya itu kan biasanya karena takutnya gitu kan. Jadi kalau untuk disuruh memandikan jenazah kadang lempar-lemparan, wah jangan saya gitu kan, yang lain aja, jangan saya, ntar yang lain saja. Padahal kalau untuk terkait dengan tata cara pengurusannya insyaallah dia tidak sulit gitu kan. Nah, ini terkait dengan beberapa hal yang perlu untuk mungkin kita muqaddimahi di awal terkait dengan pengurusan jenazah. Jadi insyaallah bukan sesuatu yang sulit, dan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai manusia antara dua gitu. Antara kita itu yang ngurusi jenazah tersebut atau ya kita antar yang diurusi gitu kan. Jadi antaranya kan dua, antara kalau semuanya kita jadi tim yang ngurusi jenazah ya berarti ntar kita mungkin kesibukan kita akan mengurusi jenazah. Tapi kalau semuanya enggak, ya semuanya insyaallah akan diprosesikan sebagaimana proses dalam pengurusan jenazah tersebut gitu kan. Nah ini kemudian terkait dengan pengurusan jenazah akan ada empat hal yang ini menjadi kewajiban dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, kemudian menguburkan. Setiap masing-masing ini dia secara hukum dia fardu kifayah, maknanya harus ada orang yang dia cukup. Maka kalau semuanya di masjid ini kalau dikerjakan satu orang terus tidak cukup, nah berarti dari kepanitiaan ataupun masyarakat dari jamaah masjid ini harus meminta beberapa orang lagi untuk ikut ngurusi jenazah tersebut sampai kadar di mana dia itu cukup. Karena sifatnya ataupun hukumnya fardu kifayah. Nah, ini terkait dengan 4 hal yang perlu kita kerjakan ataupun wajib bagi kita untuk kita perlakukan kepada si mayit. Kemudian yang kedua, hal yang kedua yang perlu untuk kita ketahui juga bahwa dalam pengurusan jenazah itu kita
diminta untuk tidak melakukan hal-hal yang dengannya merendahkan si mayit. Jadi ada patokan satu tadi bahwa pengurusan jenazah insya Allah mudah. Kemudian yang kedua, bahwa pengurusan jenazah itu, dalam mengurusi jenazah kita diminta untuk tidak melakukan hal-hal yang dengannya itu menghinakan ataupun merendahkan si mayit. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, hurmatul mu'mini maitan kahurmatihi hayyan. Kehormatan seorang mukmin ketika dia sudah meninggal itu sama seperti halnya ketika dia sebelum meninggal. Maka mana-mana yang tidak boleh untuk kita lakukan kepada seorang muslim dalam kondisi ketika dia hidup, ya bagaimana untuk kita hindari juga ketika pas waktu jenazah tersebut dia sudah orang tersebut dia sudah meninggal. Nah, kadang baru beberapa waktu mungkin ada beberapa pertanyaan terkait dengan ketika ada jenazah yang dia mungkin ada tangannya mungkin tidak sebagaimana umumnya jenazah yang dia mungkin bisa diluruskan. Ada yang mungkin tangannya ada cacat umpamanya, bengkok, ataupun mungkin ketika dia meninggal dalam kondisi posisi bungkuk umpamanya. Nah, sebagian dari kalangan jamaah mungkin pengen keluruskan. Nah, ketika pengen keluruskan karena dipaksa kadang malah justru ada patah. Nah, yang seperti ini dia tidak diperkenankan. Kenapa? Karena ya bagaimana tadi kita memperhatikan bahwa ketika mengurusi jenazah itu ya sudah jenazah kondisinya seperti apa, yaitu yang ntar kita urusi seperti itu. Tidak perlu kemudian ini jenazahnya dia bungkuk, bagaimana ntar kita luruskan supaya jenazahnya dia bisa lurus. Nah, kalau dipaksakan untuk diluruskan, nah kadang malah justru ntar mungkin patah ataupun mungkin ada memar pada jenazah tersebut. Nah, kemudian hal yang selanjutnya yang perlu juga untuk kita perhatikan ketiga bahwa dalam pengurusan jenazah itu hendaknya disegerakan. Dalam pengurusan jenazah hendaknya disegerakan. Jangan ditunda-tunda sampai mungkin 1 hari lebih gitu. Walaupun ya biasanya jarang, tapi kadang itu di beberapa tempat karena mungkin ada kerabat yang harus ditunggu ataupun mungkin siapa yang harus ditunggu atau mungkin belum ada orang yang mereka mau ngurusi jenazah tersebut, akhirnya sampai waktu yang dia itu cukup panjang. Makanya kan dalam sebuah riwayat disebutkan la yahillu li jifati muslimin an tuhbasa baina dhahranai ahli. Jadi tidak halal untuk jenazah jasad seorang muslim itu dia ditahan di antara keluarganya. Maknanya ketika ada orang yang dia itu meninggal, nah sebisa mungkin untuk disegerakan terkait dengan pengurusan jenazahnya. Terkait dari sejak memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan, nah, kalau bisa mengkuburkan ya itu dia lebih utama. Tapi kalau semuanya belum memungkinkan untuk dikuburkan, contoh mungkin ada jenazah yang dia meninggal di malam hari. Nah, kan untuk menguburkan di malam hari mungkin cukup sulit karena harus nunggu galian kubur itu dia siap. Walaupun di beberapa tempat biasanya di beberapa pemakaman itu dia sudah disiapkan. Jadi kalau semuanya ada orang meninggal, itu jadi kuburan itu dia sudah siap untuk digali. Jadi tinggal ntar ketika ada orang meninggal dimasukkan. Ketika sudah dimasukkan ntar sudah digali lagi. Kadang ada yang menyiapkan itu di satu pemakaman itu 2 atau 3 galian. Makanya kalau semuanya ada yang meninggal, jadi tidak perlu nunggu lama. Bahkan bisa ketika prosesi tadi pengurusannya memandikan, mengkafani, mensolatkan, dilakukan di malam hari itu juga, menguburkannya pun juga bisa dilakukan di malam hari. Nah itu di beberapa pemakaman. Cuman ya masih sering juga untuk memakamkan itu kan kita nunggu sampai galiannya jadi, baru kemudian kita bisa memakamkan. Nah, jadi dianjurkan untuk dia disegerakan. Makanya dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, asri'u bil janazati fa in taqu salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Wa in yaku ghaira dzalik fa syarrun tadaunaha an riqabikum. Jadi kalau seumpama asri'u bil janazah, segeralah untuk ngurusi jenazah. Wa in taqu sholihatan, kalau seumpama jenazah tersebut adalah jenazah yang dia baik gitu kan. Fa khairun tuqaddimunahu ilaiha. Maka kita menyegerakan kebaikan bagi jenazah tersebut. Wa in taqun ghaira dzalik, kalau seumpamanya ternyata jenazah itu dia tidak baik, fa syarrun tadaunahu an riqabikum. Maka kita meringankan beban kita, karena toh itu kan kewajiban bagi
bagi kita. Jadi kalau ternyata jenazah itu dia tidak baik, kita minimalnya itu kan kita meringankan beban untuk kita itu bisa segera tertunaikan. Nah makanya dianjurkan untuk pengurusan jenazah itu dia disegerakan. Jangan nunggu sampai waktu lama. Apalagi kalau umpamanya kadang ada beberapa kondisi ketika ada yang meninggal nih. Ada orang meninggal di Karanganyar. Terus habis itu ternyata orang tersebut orangnya adalah orang Jakarta umpamanya. Nah, dia diminta keluarganya untuk dibawa ke Jakarta. Dalam kondisi ketika dia belum diurusi sama sekali. Jadi belum dimandikan, belum dikafani gitu kan. Nah, yang seperti ini bagaimana? Yang seperti ini tidak boleh. Jadi ketika ada jenazah dia meninggal di suatu tempat tertentu, aslinya anjurannya adalah dia dimakamkan di daerah itu juga. Anjurannya adalah dimakamkan di daerah itu juga. Nah, tapi apakah boleh memindahkan? Tidak masalah. Silahkan dipindahkan dengan syaratnya. Dengan syarat jenazah tersebut dia sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolatkan. Nah, jadi ketika dibawa, tadi ada yang meninggal di Karanganyar, terus dibawa dimakamkannya di Jakarta. Nah berarti diurusi dulu di Karanganyar sampai siap jenazah tersebut. 3 tadi sudah dikerjakan, dimandikan, dikafani, disolatkan, baru kemudian silahkan ntar dibawa ke Jakarta. Jadi bukan kok kemudian dibawa ke Jakarta dalam kondisi masih pakai pakaian ketika dia meninggal. Nah yang seperti ini dia tidak diperkenankan. Nah, jadi harus diurusi terlebih dahulu baru kemudian dipindahkan. Tapi ketika memungkinkan untuk dimakamkan di daerah tersebut, yaitu dia lebih utama. Nah, karena dalam hadis itu kan disebutkan bahwa Allah itu ketika pengen mencabut nyawa ataupun nyawa seseorang, maka dia akan diarahkan untuk menuju ke satu tempat tertentu ataupun dia akan dibuat untuk ada hajat ke tempat tersebut. Karena hakikatnya seorang itu kan ya dia akan dimakamkan di tempat di mana dia itu dulu diciptakan. Dari tanah mana dia diciptakan sudah dikembalikan di situ. Makanya terkait dengan memindahkan jenazah itu dia aslinya tidak dianjurkan dari tempat di mana daerah di mana dia meninggal. Apalagi kalau seorang nabi, kalau seorang nabi jelas diharamkan untuk memindahkan nabi dari tempat dia meninggal. Makanya ketika Nabi itu meninggal di tempatnya mana, maka dikuburkannya juga di tempat tersebut. Makanya kita melihat Rasulullah SAW dikuburkannya beliau di mana? Bukan di Baqi. Baqi dengan makam Rasulullah itu kan tidak terlalu jauh. Tapi Rasulullah SAW dulu para sahabat ketika meninggal dikuburkannya di Baqi. Dan sekarang dah nempel kan sama Masjid Nabawi karena terjadi perluasan. Kalau dulu Baqi itu kan dia di luar Madinah. Nah sekarang sudah nempel. Nah Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dikuburkannya di mana? Dikuburkannya di tempat beliau meninggal, di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ketika Rasulullah meninggal maka dikuburkan di situ, dan ibunda Aisyah juga ketika itu karena beliau masih hidup selama beberapa waktu, jadi beliau tinggal bersamaan dengan makam di mana Rasulullah SAW ketika itu dikuburkan. Kenapa? Karena seorang nabi tidak boleh secara nas hadis dari Rasulullah SAW, seorang nabi dia harus dimakamkan di tempat di mana dia itu diambil. Nah itu terkait dengan nabi. Kalau orang lain, nah tadi anjurannya untuk berada di tempat di mana daerah di mana dia meninggal. Nah itu beberapa hal terkait dengan kaidah-kaidah dasar nih secara umum terkait dengan pengurusan jenazah. Nah, ini ada beberapa hal, silahkan ntar dibaca, itu ada beberapa hal yang dianjurkan ketika seseorang itu dia sebelum meninggal. Ini mungkin bisa dibaca sendiri karena kalau ntar kita baca satu-satu mungkin tidak cukup waktunya, karena juga ntar lagi sudah masuk waktu Isya. Nah ini terkait hal-hal yang hendaknya dianjurkan ketika seseorang dia sebelum meninggal. Setelah orang itu dia meninggal, nah dianjurkan untuk baju itu kan dia dilepas, kemudian diganti dengan kain sebagaimana Rasulullah SAW, kemudian dikasih pemberat di bagian perut. Itu pemberat yang dia tidak terlalu berat lah, paling mungkin sekitar paling mungkin 200 gram atau berapa itu cukup lah. Kalau dulu para ulama ngasih permisalan segagang pedang itu. Tujuannya untuk supaya perut itu dia tidak ngembung. Supaya tidak ngembung. Jadi kemudian ditaruh pemberat ketika mungkin. Kalau enggak ya enggak masalah sebenarnya. Itu secara hukum dia sunnah saja, anjuran. Nah, kemudian untuk bagian mulut dia ditutup karena orang ketika dia meninggal posisi mulut terbuka, ditutup kemudian diikatkan. Tujuannya supaya tidak ada hewan yang dia masuk. Supaya tidak ada hewan yang masuk. Karena kalau semuanya ada hewan yang masuk, pas memandikan semuanya. Kadang kan orang memandikan
Tiba-tiba hewan yang keluar dari mulut umpamanya. Kan orang banyak yang suudzon ntar. Oh, ini dulu amalannya apa ini? Kok sampai ketika dimandikan ada keluar hewan dari mulutnya. Nah, padahal ya tidak ada apa-apa. Asalnya gara-gara tadi tidak ditutupkan, akhirnya orang-orang suudzon. Nah, jadi ditutup kemudian diikatkan. Nah, setelahnya tadi disiapkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu disiapkan ketika memandikan. Nah, itu pertama mandikan di tempat tertutup. Tempat tertutup itu tertutup dari samping, kalau bisa atapnya juga tertutup. Itu lebih utama. Jadi selain tertutup dari samping, tertutup juga dari atas. Nah, kalau di daerah perkotaan biasanya kadang ada tempat pemandian khusus. Kalau di rumah sakit kan jelas ada pemandian khusus. Tapi kalau di daerah kampung biasanya kan kadang mandikan itu kan cuma depan rumah terus ditutupi pakai kain. Nah, ketika ditutupi pakai kain, yang perlu diperhatikan adalah hendaknya yang tidak berkepentingan tidak melihat. Jadi ini bukan tontonan. Jadi bukan tontonan. Sebagian orang ketika megangi kain untuk penutup si mayit, nah, malah justru dia ngelihati. Padahal ini kan bukan tontonan ya. Bagaimana ketika megangi kain ya dia ngadepnya sebaliknya saja. Karena aslinya dianjurkan bagi orang yang memandikan saja meminimalisir melihat kepada jenazah. Meminimalisir untuk melihat kepada jenazah. Makanya dulu yang memandikan Rasulullah SAW itu cuma 3 atau 4 orang tok. Itu pun yang satu, yang Sayyidina Abbas, itu beliau tidak secara langsung, beliau cuma ngarah-ngarahkan saja ketika Rasulullah SAW beliau meninggal. Nah, kemudian yang perlu juga diperhatikan dalam memandikan tadi, ini kan tempat yang tertutup. Nah, kemudian menyiapkan air. Nah, air itu dia ada 2 atau 3, bisa 2 bisa 3. Monggo ntar silahkan. Satu, air yang dia bercampur daun bidara. Sekarang sudah ada daun bidara bubuk, itu ntar dicampurkan ke air, diambil busanya. Sama ntar airnya busa itu digunakan untuk membasuh kepala, busanya, kayak sampo lah istilahnya. Nah, kemudian ntar sisanya itu digunakan untuk mengguyur. Kemudian ada air yang dia tidak bercampur dengan apapun, air biasa gitu, tidak bercampur dengan apapun. Kemudian yang ketiga, air yang dia itu bercampur dengan kapur barus. Air yang dia bercampur dengan kapur barus. Nah, kapur barus itu ada 2, ada yang bubuk, ada yang dia itu bisa masih bijian. Nah, kalau seumpamanya kapur barus yang kita masukkan ke dalam air tidak ditumbuk, maka 2 ember aslinya cukup. Air yang dia itu bercampur bidara, kemudian yang kedua adalah air yang dia bercampur kapur barus tadi, itu dia bisa, tidak masalah. Nah, dari 3 air tadi, kalau semuanya kita 3 air ya, air bidara, bercampur bidara, air biasa tidak bercampur apapun, kemudian air yang dia bercampur kapur barus. Nah, kalau kapur barus ini dia ditumbuk, maka yang dihitung yang tengah. Karena ada syarat dalam memandikan jenazah itu kan syaratnya air mutlak. Sama seperti ketika kita mandi janabah ya. Itu kan disyaratkan air mutlak. Sama ketika kita wudu. Kalau kita wudu pakai air bercampur kapur barus kan wudu kita jadi tidak sah kalau kapur barusnya dia ditumbuk. Tapi kalau kapur barusnya itu dia tidak ditumbuk, masih dalam kondisi dia itu utuh, walaupun air itu dia bau kapur barus, air tersebut masih dikatakan sebagai air suci dan mensucikan. Masih suci dan mensucikan. Jadi masih sah. Bedanya kalau ditumbuk itu dia sudah bercampur, kalau tidak ditumbuk itu dia tidak bercampur, walaupun bau kapur barus. Nah, tapi kan baunya kan lebih ringan dibandingkan dengan kapur barus yang tadi ditumbuk. Nah, jadi yang dihitung dalam memandikan jenazah itu adalah yang dia air tidak bercampur apapun atau bercampur kapur barus yang dia tidak ditumbuk. Itu jadi jangan sampai ntar ketika kita mandikan semuanya air itu dicampur dengan bahan-bahan yang lain, walaupun dia suci, karena ntar tidak sah. Kadar kategori sah itu kan ketika tadi air yang dia itu tidak bercampur apapun rata. Makanya ntar di sini kan ntar akan ada kadar minimal ya dalam tata cara memandikan. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan itu nomor 5, dalam memandikan jenazah tidak boleh dibuka. Mana dibuka tanpa ada penutup auratnya. Nah, jadi harus ditutup auratnya. Laki-laki antara pusar dengan lutut. Nah, perempuan juga bisa antara pusar dengan lutut, tapi lebih utama dari dada sampai lutut. Nah, dan untuk yang memandikan, laki-laki yang memandikan harus laki-laki, perempuan yang memandikan harus perempuan. Kecuali kalau suami istri atau mahram. Kecuali kalau suami istri atau mahram. Tapi tetap lebih utama yang memandikan adalah sesama jenis. Laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan yang memandikan perempuan. Tidak boleh
balik. Jadi kalau semuanya ada perempuan meninggal, oh tidak ada yang dari ibu-ibu tidak ada yang bisa memandikan nih. Yang memandikannya bapak-bapak, boleh tidak boleh. Ditayamumkan. Bukan dimandikan, dan tetap ya aslinya kalau ibu-ibu, maksudnya kalau tidak ada yang bisa ya tinggal diajari sebentar terus harus mau mandikan, karena itu kadar minimalnya. Tapi kalau seumpamanya dalam kondisi ya mustahil, biasanya ada tempat orang dia perempuan meninggal, adanya cuma laki-laki tok seumpamanya di tempat tersebut kan, insya Allah tidak ada gitu. Kalau semuanya seperti itu bagaimana? Ditayamumkan, tidak dimandikan. Jadi yang wajib memandikan laki-laki ya harus laki-laki, perempuan ya harus perempuan. Makanya putri Rasulullah SAW ketika beliau meninggal yang memandikan siapa? Para sahabiat. Rasulullah SAW yang ketika beliau meninggal yang memandikan siapa? Yang memandikan adalah para sahabat dari kalangan laki-laki. Nah jadi harus sesama jenis. Nah kemudian ini kalau terkait dengan pembahasan yang paling berhak memandikan mayit itu kalau seumpamanya ada yang rebutan. Kalau sekarang kan rebutannya bukan memandikan, rebutannya untuk tidak memandikan kalau sekarang kan. Jadi kalau semuanya ada yang rebutan, siapa nih pokoknya yang mandikan saya? Enggak, yang mandikan saya. Nah, urutannya sesuai dengan yang disebutkan di situ. Pertama yang paling berhak adalah ayahnya, kakeknya, anak, cucu dan seterusnya. Itu begitu juga untuk perempuan. Kemudian prosesi memandikan, tata cara dalam memandikan. Nah, ini yang tadi kita sebutkan bahwa mandikan jenazah, mengurusi jenazah itu insya Allah gampang. Ada kadar minimal, ada kadar yang dia sifatnya fadilah. Nah, kadar minimal yang paling atas, halaman ketiga yang paling atas itu kan, satu menghilangkan najis di badan mayit ketika ada. Kalau semuanya ada. Makanya kan sebelum memandikan kan, nah bagaimana najis itu kan dia yang masih sisa-sisa dikeluarkan terlebih dahulu, diurut, didudukkan miring sedikit gitu kan, kemudian diurut pelan-pelan, kemudian diistinjai, diceboki. Nah, kalau seumpamanya pakai selang itu lebih memudahkan. Makanya kalau di rumah sakit itu kan dia ada shower gantung. Itu lebih memudahkan untuk istinjai. Tapi kalau pakai gayung ya tinggal disiramkan. Tinggal disiramkan, maknanya tetap jenazah itu dia tetap tertutup, kemudian bisa diistinjakan dengan tangan kiri. Nah, tadi dalam persiapan kan ada persiapan kaos tangan karet. Tujuannya apa? Supaya kita tidak langsung kulit kita menyentuh kulit si mayit. Supaya kulit kita tidak langsung menyentuh kulit si mayit. Nah, itu kan yang apalagi kalau semuanya tadi istinjai itu kan otomatis kita tidak terkena najisnya. Jadi tangan kita tidak langsung terkena najis. Kalau zaman dahulu karena belum ada kaos tangan karet, biasanya makainya apa? Pakainya kain. Jadi dililitkan kain. Nah, jadi kadar minimalnya untuk dalam memandikan itu meratakan air ke seluruh badan. Nah, insya Allah gampang. Makanya kalau yang dia tidak bisa memandikan jenazah, tinggal jenazah itu dia diratakan air, diguyur air sampai rata, selesai, sah. Jadi kadar minimalnya. Jadi dalam memandikan jenazah insya Allah bukan sesuatu yang dia rumit, bukan sesuatu yang dia sulit. Intinya minimalnya, kadar minimal yang harus dikerjakan adalah air itu dia rata ke seluruh jenazah, badan jenazah tersebut, bagian depan, bagian belakang, itu sudah sah. Sama seperti mandi janabah. Sama seperti mandi janabah. Dalam mandi janabah kan rukunnya dua, niat sama meratakan air. Nah, dalam memandikan mayit, niat sunnah. Jadi meniatkan untuk memandikan jenazah itu kan secara hukum dia sunnah, tidak wajib. Malah justru yang wajib adalah meniatkan untuk mewudukan, itu baru wajib. Kemudian yang kedua meratakan air. Sudah, ketika air itu dia rata, sudah sah itu. Jadi seolah gampang lah terkait dengan masalah memandikan, bukan sesuatu yang dia itu sulit. Nah kemudian ketika hal-hal yang perlu diperhatikan, hal-hal yang dikerjakan ya ketika memandikan jenazah. Nah memindahkan mayit dengan tetap menjaga supaya aurat tidak terbuka gitu kan, dilemaskan pergelangannya. Nah kemudian mengangkat badan mayit seperti tidak mau duduk sekitar 45 derajat lah, 45 derajat. Kemudian kalau memandikan itu dia ada 4 orang sumpamanya, nah kan bisa samping 2, bagian kaki sama bagian kepala 1. Nah yang bagian kepala tinggal dia bisa nahan, bagian yang samping bisa sambil bantu nahan sama ngurut. Itu akan memudahkan untuk supaya menahan jenazah dia tidak balik gitu kan. Nah kemudian setelah tadi kotoran itu dia dikeluarkan, sisa-sisa kotoran dikeluarkan, nah kemudian diistinjai. Baru setelahnya kemudian mewudukan. Jadi diwudukan, jenazah tersebut diwudukan sebagaimana wudu ketika sholat. Dimulai dari kalau sumpamanya terkait dengan kumur sama istinsyak, itu kita tidak memasukkan air. Jadi untuk memasukkan air itu terkait dengan membersihkan mulut itu kita cukup dengan kain
itu kita lilitkan kain ya, kain kecil itu kita lilitkan ke jari, kemudian kita gunakan untuk menggosok gigi dan kemudian digunakan untuk membersihkan hidung, itu cukup. Itu cukup. Karena memasukkan air ke dalam badan si mayit itu yang dengannya kan tersusah, tidak bisa keluar. Yang seperti itu bisa menyebabkan jenazah itu dia lebih cepat membusuk. Jadi hal-hal yang menjadikan jenazah itu lebih cepat membusuk, maka hal tersebut itu dia hendaknya dihindari. Bahkan sebagian ulama berpendapat hukumnya haram. Nah, makanya ketika berkumur tadi itu, walaupun memang ada dua pendapat ya, ada sebagian ulama kalau membersihkan mulut pertama sebelum berkumur itu jelas disepakati tidak dengan air, tapi dengan kain dicelupkan ke air, kemudian digosokkan ke gigi, kemudian juga digunakan untuk membersihkan hidung. Baru setelahnya, setelah tadi dibersihkan mulut tadi, kemudian apakah dikumurkan, maknanya kita masukkan air sedikit untuk kemudian ntar dikeluarkan lagi atau tidak. Nah, di sini yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, tapi yang jelas memasukkan air pertama kali tadi itu ketika membersihkan mulut tadi, dia tidak diperkenankan karena bisa menyebabkan jenazah dia lebih cepat membusuk. Nah, ini terkait dengan menggosokkan atau membersihkan mulut dan membersihkan hidung. Nah, baru kemudian setelahnya tadi setelah dibersihkan kita wudukan, dimulai dari wajah. Nah, kita ambil air sedikit, kemudian kita ratakan, kemudian tangan kanan, tangan kiri, kepala, kemudian kaki. Nah, setelahnya baru kemudian mencuci rambut dan jenggot dengan daun bidara tadi. Busa bidara tadi itu, bidara ketika dimasukkan, kemudian dicampur lah, dicampur, kemudian setelahnya busanya bisa digunakan untuk membersihkan rambut. Setelahnya baru kemudian dibilas dengan air. Ditambahkan sampo bagaimana? Tidak masalah, silahkan ntar ditambahkan sampo. Nah, kemudian setelah tadi kepala, kemudian jenggot, kemudian diratakan air. Ratakan air bagian depan, kemudian setelahnya dipiringkan bagian belakang, bagian belakang. Jadi dimulai dari kanan dulu. Setelahnya ketika sudah rata, ya sudah. Berarti selesai. Nanti bisa dibaca itu terkait dengan tata cara terkait dengan memandikannya. Nah, ada jenazah-jenazah yang dia tidak bisa dimandikan, nah bagaimana? Dia bisa ditayamumkan. Itu ada beberapa kondisi di mana jenazah itu dia tidak bisa dimandikan. Ini terkait dengan memandikan jenazah. Nah, kemudian untuk terkait dengan mengkafani, mengkafani jenazah, kewajiban kedua. Sama dalam mengkafani jenazah itu dia ada kadar minimal, ada kadar fadilah. Nah, itu hal-hal yang dipersiapkan bisa dibaca. Kemudian prosesi mengkafani. Yang wajib dalam mengkafani mayit itu adalah kain yang bisa menutup seluruh jasad si mayit. Kain yang dia bisa menutup seluruh jasad si mayit. Jadi walaupun satu lembar tidak masalah. Walaupun cuma satu lembar, yang penting dia rata untuk bisa menutupi seluruh jasad si mayit. Makanya dulu ketika Sayyidina Mus'ab bin Umair, ketika beliau meninggal, itu ketika ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Ketika kakinya ditutup, ketika kepalanya ditutup, kemudian kakinya kelihatan. Akhirnya apa? Ditutup kepalanya, kemudian untuk kakinya diambilkan daun, digunakan untuk menutup. Jadi terkait dengan itu hak si mayit. Makanya minimalnya adalah kain yang bisa menutup seluruh jasad si mayit. Nah, kalau seumpamanya ada lebih kain itu, maka bisa ngambil yang sifatnya fadilah. Untuk laki-laki 3 lembar kain. 3 lembar kain. Nah, setiap satu lembarnya cukup untuk menutup badan. Nah, makanya ketika kita mencari kain kafan, diusahakan cari kain kafan yang cukup lebar. Yang cukup lebar. Setahu saya yang paling lebar 150. Enggak tahu kalau semua ada yang lebih lebar. Nah, jadi 150 itu pun kalau di daerah sini kayaknya mungkin cukup sulit untuk nyarinya. Nah, karena beberapa kali kita nyari kain kafan yang dia lebarnya 150 itu ketemunya paling 115, 120, 125 gitu kan. Nah, jadi jarang ya dia sampai 150. Tapi kalau ada 150, nah itu dia lebih mudah. Kenapa? Karena kita malah justru tidak boros kain. Karena hitungan satu lembar yang dia menutup jasad si mayit. Nah, karena kadang beberapa kondisi itu ketika tadi kainnya tidak terlalu lebar, akhirnya kan kadang digeser kan atau disilang. Nah, ketika digeser atau disilang, kondisinya ketika ditutupkan ke jenazah, beberapa kondisi apalagi ketika kain kafan itu dia tipis, bagian jasad dari jenazah dia masih nerawang. Beberapa kondisi kan masih nerawang. Akhirnya butuh untuk ditambahi kain lagi. Nah, kenapa? Karena jumlah 3 kain tadi itu cuma 3 lembar yang dia setiap satu lembarnya tidak cukup. Padahal aslinya sunnah dalam mengkafani jenazah itu satu lembar yang cukup untuk digunakan menutup jasad si mayit. Nah, jadi kalau seumpamanya cukupnya itu dengan 2 lembar, berarti 2 lembar tersebut dihitungnya 1.
2 lembar itu dihitungnya satu. Kalau memang 2 lembar baru cukup untuk menutupi si mayit. Nah, karena kan mungkin jenazah yang dia terlalu besar, gemuk, terlalu besar. 1 lembar tidak cukup, cukupnya 2 lembar. 2 lembar baru bisa menutup satu lapis. Nah, itu baru dihitung satu. Baru dihitung satu. Jadi kalau sumpahnya jenazahnya besar, butuhnya untuk beberapa lembar ya tidak masalah. Yang penting aslinya hitungan 1 lembar adalah 1 lembar yang cukup untuk menutup jenazah. Nah itu kalau untuk laki-laki. Nah kemudian ini yang tidak dihitung adalah kain untuk celana dalam. Itu dengan kapas ini dia aslinya tidak dihitung ya. Sunahnya kan 3, untuk kain celana dalam dia tidak dihitung. Kemudian untuk perempuan 5 lembar kain, 2 lembar kain penutup luar, baru kemudian setelahnya ada khimar kerudung, ada izar sarung dari pinggang sampai antar kaki, kemudian komis baju kurung. Nah baju kurung itu adalah baju kain lembaran panjang ya. Terus dilipatkan, nah kemudian tengahnya dipotong untuk entar kepala. Nah dari mana? Dari bahu sampai kaki. Yang sering biasanya kalau di Indonesia itu kan banyak mungkin kalau baju kurung itu cuma sampai pinggang. Sampai pinggang. Nah sunnahnya aslinya terkait dengan baju kurung itu dia dari pinggang sampai kaki. Jadi sunnahnya dari pinggang sampai kaki. Makanya para ulama menyebutkan dalam kitab-kitabnya itu kan komisun ka komisil hayy, baju gamis kurung sebagaimana baju gamis yang dipakai ketika dia masih hidup. Nah perempuan ketika mereka pakai baju gamis itu kan baju gamisnya itu disebut sebagai baju kurung tadi itu kan ketika dipakai dari bahu sampai kaki. Nah itu yang komis itu kan baju dari bahasa Arab ya, baju kurung panjang. Nah, dalam bahasa Arab yang namanya baju kurung tadi itu ya dia dari bahu sampai kaki. Nah, ini terkait dengan komis. Kemudian yang kedua adalah 2 lembar penutup luar. Jadi kalau urutannya secara urutan kalau tadi kan 3 dalam tata cara mengkafani itu kan tali dulu. Nah, tali ini dia tidak ada jumlah khusus. Kemudian diletakkan 1 lembar kain, kasih kapur barus sama minyak wangi disebut sebagai hanut. Kemudian setelahnya kasih lembaran kain kedua, taburi lagi lembar ketiga. Nah, kemudian setelahnya baru jenazah. Baru jenazah. Baru kemudian dilipatkan bagian kiri kemudian kanan. Kiri kemudian kanan, baru kemudian diikat. Ikatannya taruh mana? Ikatan ditaruh di posisi kiri. Supaya ntar memudahkan ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat untuk melepas ikatan-ikatan tersebut. Ini kalau laki-laki. Nah, kalau perempuan bagaimana? Perempuan pertama tali sama, terus lembar pertama kasih kapur barus dan minyak wangi, lembar kedua, terus itu kemudian kasih kapur barus lagi. Kemudian lembar ketiga yang ditaruh adalah kerudung. Setelah kerudung baru kemudian baju kurung. Setelah baju kurung baru kemudian setelahnya adalah sarung. Jarik lah istilahnya. Jarik. Baru kemudian tadi celana dalam seperti laki-laki. Nah, baru kemudian jenazah dimasukkan, kemudian sarungnya, jariknya ditutupkan, baju kurungnya ditutupkan. Nah, setelahnya penutup aurat baru bisa diambil. Jadi ketika mengkafani pun juga pokoknya mengusahakan untuk aurat itu dia tidak nampak entah ketika memandikan ataupun ketika mengkafani. Jadi setelah ditutup baru kemudian bisa ditarik dari bawah, dari kaki itu bisa ditarik. Penutup aurat kan bisa kain atau bisa jadi juga handuk kan bisa. Nah, jadi ntar bisa ditarik. Ketika tadi itu pas memandikan itu basah, pas mau mengkafani kan diganti dengan kain yang kering. Jadi tetap aurat itu dia tertutup dari antara pusar sampai paha ini sampai lutut itu dia tetap tertutup. Nah, untuk perempuan sama habis itu kemudian diikatkan satu-satu ya. Diikat, habis itu baru kemudian setelahnya sama ikatannya ditaruh di sisi kiri untuk memudahkan ketika seumpamanya kita melepaskan tali-tali tersebut. Nah, kemudian ada kondisi-kondisi tertentu ya. Nah, ini untuk anak kecil bagaimana dikafani dengan tiga lembar, itu entah laki-laki atau perempuan. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa untuk anak kecil sama seperti orang dewasa. Kalau laki-laki ya 3, kalau perempuan juga 5. Tapi kalau memilih dengan 3 lembar kain tok itu juga dia bisa. Tapi tetap lebih utamanya aslinya kalau untuk anak kecil perempuan tetap dia dikafani dengan 5 lembar. Sama seperti hanya perempuan dewasa. Nah, kemudian kalau seumpamanya jenazah kadang terutama jenazah-jenazah yang dia kecelakaan ataupun mungkin meninggal dalam kondisi ketika dia nifas atau meninggal dalam kondisi ketika dia haid. Nah, ini kan kalau seumpamanya tidak ditahan luka tersebut dengan penahan bisa jadi ntar malah justru mengenai kafan. Jadi kafan itu hendaknya dihindari ataupun diusahakan untuk kafan dia bagaimana tetap dalam kondisi dia bersih. Tidak terkena darah.
Makanya tadi kenapa kok ada celana dalam, kemudian ada kain kapas, tujuan yang salah satunya adalah kalau seumpamanya keluar najis, itu dia masih tertahan sama kapas tersebut. Jadi kapas yang ditaruh di bagian celana dalam. Jadi celana dalam itu kan cuma ya kain kayak popok plastik itu yang pada zaman sekarang. Nah, jadi kalau seumpamanya mungkin ada yang luka, membutuhkan untuk ditutup karena luka itu dia terus mengeluarkan darah, membutuhkan plastik. Nah, dia bisa, tidak masalah, silahkan dikasih plastik. Kalau semuanya memungkinkan pakai daun itu lebih utama, karena kalau plastik kan mungkin dia akan terurainya kan lama. Kalau pakai daun kan dia akan lebih cepat teruraikan. Kalau memang cukup sebagai penahan. Kalau tidak cukup, nah kadang perempuan ketika tadi meninggal dalam kondisi nifas, meninggal dalam kondisi ketika dia haid. Kalau cuma dikasih kapas kok tidak cukup, karena darah keluarnya banyak. Nah bagaimana? Boleh menggunakan diapers. Boleh menggunakan diapers. Diapers yang dia untuk dewasa itu. Nah itu dia bisa dipakai untuk menahan supaya darah itu dia tidak mengenai kafan. Jadi tidak masalah, boleh. Yang penting diusahakan kafan tadi itu dia tidak terkena darah. Diusahakan. Tapi kalau semuanya sudah diusahakan kok ternyata itu dia terkena darah ya sudah. Bagaimana lagi? Nah, jadi dalam mengkafani ketika tadi ada yang luka, nah itu bisa diusahakan untuk bagaimana luka tersebut dia ditahan dengan penahan tertentu yang dengannya dia bisa tidak mengenai kafan. Ini terkait dengan kewajiban yang kedua. Nah kemudian selanjutnya mensolati. Nah terkait dengan mensolati, jenazah itu tidak boleh disolatkan sebelum dimandikan. Jadi jenazah tidak boleh disolatkan sebelum dimandikan. Makanya kalau seumpamanya ada jenazah yang dia meninggal karena tenggelam, terus habis itu kemudian disolatkan sholat gaib karena jenazahnya belum ketemu. Belum ketemu. Setelah beberapa hari ternyata jenazahnya ketemu. Bagaimana? Sholatnya diulangi. Diulangi. Kenapa? Karena sholat yang pertama dia tidak sah. Kenapa? Karena jenazah walaupun dia meninggal tenggelam di air tetap wajib dimandikan. Jenazah yang dia meninggal karena tenggelam tetap wajib dimandikan. Nah, jadi harus dimandikan baru kemudian sholatnya diulangi. Nah, jadi jenazah tidak boleh disolatkan sebelum dia dimandikan, atau kalau tidak memungkinkan untuk dimandikan yaitu dia ditayamumkan. Seperti jenazah-jenazah yang dia terbakar. Kalau sudah dimandikan takutnya ntar kulitnya malah justru pada ngelupas. Nah seperti ini dia tidak dimandikan tapi dia ditayamumkan. Cukup ditayamumkan. Nah kemudian terkait dengan mensolati, nah setelah tadi jenazah dia sudah siap dikafani, nah kemudian untuk mensolatkan ada 7 rukun. Itu ada 7 rukun yang perlu diperhatikan, dan terkait dengan sholat jenazah itu sholat yang dia diringankan. Makanya sholat tersebut itu dia tidak ada doa iftitahnya. Kemudian tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada tasyahud. Jadi cuma dikerjakan dengan berdiri. Kemudian kalau seumpamanya terjadi kesalahan dalam pelaksanaan sholat jenazah, walaupun karena lupa, sholatnya batal. Jadi dalam pengerjaan sholat jenazah tidak ada yang namanya sujud sahwi. Jadi tidak ada sujud sahwi, sujudnya tidak ada gitu. Apalagi kalau sujud sahwi. Maka ketika seumpamanya lupa, contoh imam takbir, baca Al-Fatihah, makmum takbir, baca Al-Fatihah. Imam takbir kedua, makmum takbir kedua. Pas setelah takbir kedua ngelamun makmumnya. Imam takbir ketiga, kemudian makmum belum sempat membaca sholawat, langsung ikut takbir ketiga, Allahu Akbar. Loh, tadi saya belum membaca sholawat di takbir yang kedua. Maka sholatnya makmum batal. Jadi langsung batal, hendaknya langsung ngulangi, takbir lagi dari awal. Jadi langsung sholatnya batal, silahkan meniatkan lagi untuk sholat jenazah, mulai dari takbir awal. Berarti ntar ketika imam sudah salam, dia tinggal melanjutkan 2 kali takbir. Melengkapi 2 kali takbir. Kenapa? Karena sholat jenazah tidak ada yang namanya sujud sahwi, digantikan dengan sujud sahwi, tidak bisa. Jadi ketika terjadi kesalahan langsung otomatis batal sholatnya. Karena memang sholatnya kan paling tidak sampai 1 menit kan, mengerjakan sholat jenazah. Nah terkait dengan rukun-rukunnya tadi niat. Jadi pertama langsung kemudian niat, silahkan niat, meniatkan untuk sholat fardu, sholat jenazah kepada jenazah yang ada di depan. Kemudian Allahu Akbar, bertakbir. Setelah takbir ta'awud. Setelah ta'awud kemudian bertakbir lagi. Takbir yang kedua, setelah ta'awud kemudian Al-Fatihah dulu ya. Takbir pertama, ta'awud, kemudian Al-Fatihah. Ta'awud ini dia sunnah. Setelahnya kemudian Al-Fatihah. Nah, mengangkat tangan sunnah. Jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan ketika takbir-takbir tersebut dia secara hukum dia sunnah, tidak wajib. Nah, kemudian setelah takbir pertama, ta'awud, baca Al-Fatihah. Takbir kedua, setelah takbir kedua, sholawat. Setelah sholawat kemudian takbir yang ketiga, doa.
kemudian takbir keempat, doa lagi, salam. Selesai. Terkait dengan pelaksanaan sholat jenazah. Nah, ini ada beberapa hal yang juga disunahkan. Nomor 7, halaman 7 nomor 3 ya. Disunahkan menjadikan shaf sholat itu minimal 3 baris. Kecuali jika jumlah yang sholat itu kurang dari 7. Kalau 6 masih memungkinkan. Jadi kalau 6 yang sholat itu, jadi makmum bisa berdiri di samping imam. Jadi 2, masih tetap dihitung sebagai 3 shaf. Kenapa kok 3 shaf? Karena jenazah yang dia disolatkan minimal 3 shaf itu bisa mendapatkan syafaat dari mereka yang mengerjakan sholat tersebut. Makanya tujuan sholat jenazah itu kan untuk mensyafaati. Nah, makanya ketika di minimal itu yang mensolatkan adalah 3 shaf, maka syafaat itu lebih makbul, lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalau cuma disolatkan sendiri atau mungkin cuma dua orang. Nah, makanya ketika kita mensolatkan tidak diusahakan 3 shaf. Apakah jumlah shaf itu harus ganjil? Tidak harus. Setelah shaf 3 mau 4, mau 5, mau 6, monggo silahkan. Bisa shaf laki-laki dengan perempuan tidak masalah. 2 shaf laki-laki, 1 shaf perempuan, itu sudah dihitung sebagai 3 shaf juga. Tidak masalah. Ini terkait dengan sunnahnya. Ketika bisa lebih banyak lagi ya lebih utama. Kalau bisa 100, alhamdulillah. Apalagi kalau semakin banyak yang mensolatkan. Nah, ini terkait dengan tata cara mensolatkan. Nah, kemudian untuk posisi imam, imam untuk jenazah laki-laki berdirinya di posisi kepala, untuk jenazah perempuan berdirinya di posisi pinggang. Itu kalau seumpamanya imam. Nah, kemudian bacaan-bacaannya sudah ada di situ. Monggo silahkan bisa dibaca terkait dengan bacaan-bacaan dalam sholat. Nah, kemudian setelahnya terkait dengan menguburkan. Terakhir terkait dengan menguburkan. Nah, menguburkan jenazah itu ada kadar minimal juga. Ada kemudian kadar fadilah lah. Kadar minimal ya mungkin tidak perlu kita bahas. Kadar minimal itu kan intinya galian yang dengannya bisa menutup bau dari jenazah dan menjaga jenazah dari binatang buas. Tapi kalau mau lebih afdal yaitu setinggi badan ditambah tangan. Sekitar 225 cm. 2/4. Di tempat kita jarang sekali orang gali kuburan sampai 2/4 meter. Biasanya paling cuman sedada atau mungkin sebahu lah paling. Biasanya sekitar mungkin paling 1 meter 20, 1 meter 30 gitu. Tapi kalau cukup ya sudah alhamdulillah. Yang penting kan intinya cukup untuk menahan bau dari jenazah dan menjaga jenazah dari binatang buas. Nah, itu kadar minimal dalam menguburkan. Kemudian dalam menguburkan galiannya ada 2, ini sudah ada gambarnya. Alhamdulillah dikasih gambar sama Mas Ardiat. Terus ada lahat, ada syak. Nah, lahat itu dia lebih utama, jadi pojokan, berada di pojok bawah bagian kubur, gitu kan. Nah, kemudian setelahnya kan ada penutupnya, gambar putih itu kan sebagai penutupnya. Nah, kalau syak itu dia di tengah, kayak mungkin galian tengah lah. Itu menyesuaikan kontur tanah. Kalau kontur tanah itu gampang ambles ya bisa pakai syak. Tapi kalau semuanya kontur tanah itu dia padat, tidak gampang ambles, nah bisa pakai lahat. Lahat itu lebih utama. Karena kuburan Rasulullah SAW juga pakainya lahat, bukan dengan syak. Nah, kemudian ketika seumpamanya sudah siap, nah ketika memasukkan jenazah itu dia dimasukkan, yang masuk turun ke kuburan itu kan semuanya laki-laki, walaupun jenazahnya perempuan. Beda kalau memandikan kan sesama jenis. Tapi kalau untuk menurunkan jenazah, yang menurunkan jenazah tetap semuanya laki-laki, bukan perempuan. Walaupun jenazahnya perempuan. Nah, kemudian untuk sunnah dalam memasukkan jenazah, yaitu memasukkannya itu kan dia dari kaki kubur. Kepalanya lebih dulu. Kalau di tempat kita berarti apa? Berarti memasukkan jenazah itu dari posisi selatan. Sunnahnya. Jadi jenazah ketika dikeluarkan keranda ini posisi semuanya mungkin ini posisi lubang kubur. Nah, jenazah posisi di selatan. Di posisi selatan, nah kemudian dikeluarkan jenazah. Nah, ini kan kepalanya. Kepala itu kan berarti kan karena menghadapkan jenazah ke kiblat itu hukumnya wajib. Kalau ada jenazah yang tidak dihadapkan ke kiblat, kuburannya dia digali di hadapan ke kiblat. Jadi kepala bagian utara, nah kemudian dimasukkan melalui bagian kaki kubur. Ini kan kaki kubur yang posisi selatan. Kepala kubur bagian utara. Nah, dimasukkan. Nah, kemudian ketika dimasukkan ada doa ataupun zikir yang bisa diucapkan bismillahi wa ala sunnati atau wa ala millati rasulillah.
Kemudian dimasukkan, setelah dimasukkan ke dalam kubur, disunahkan untuk dibuka bagian pipi kanan supaya bisa menempel langsung ke tanah. Nempel langsung ke tanah, kemudian ikatan-ikatan tadi itu dilepas. Karena fungsi tali, kenapa kok tali itu dia tidak ada jumlah khusus? Karena fungsi tali itu hanya sekedar untuk menjaga kain kafan ketika tadi dibawa ke kuburan tidak lepas. Makanya ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, maka tali-tali tersebut dia dilepas. Semuanya, bukan cuma pocongnya tok. Kalau di tempat kita kan mungkin kalau pocongnya tidak dilepas, lupa, ntar pulang lagi jenazahnya. Balik ke rumah minta untuk dilepaskan. Nah, jadi semuanya dilepaskan karena secara hukum makruh membiarkan ada ikatan-ikatan tersebut tetap terikat. Jadi diusahakan semuanya dilepaskan. Nah, kemudian setelah dilepaskan, nah kemudian kalau jenazah itu dia butuh dikasih gelu pengganjal, silahkan dikasih. Kalau semuanya kira-kira itu enggak, ya enggak masalah, enggak dikasih enggak masalah. Yang penting jenazah menghadap ke kiblat. Kepala berada di utara, kaki berada di selatan. Kalau kebalik, kepalanya di selatan, kaki berada di utara, tapi menghadap ke kiblat, makruh. Tapi sah. Tapi kalau menghadap ke atas atau menghadap ke timur, nah ini tidak sah. Makanya kalau semuanya ada yang di antar jenazah itu, maka usahakan posisi ketika naruh jenazah jangan sampai terbalik. Jadi dikasih penahan tadi supaya jenazah itu dia tidak balik ke atas. Karena kalau posisi jenazah ditaruhnya balik ke atas, nah ini kan dia tidak sah. Karena menghadapnya tidak ke kiblat, menghadapnya malah ke langit. Nah, jadi tadi jenazah itu kalau semuanya tidak dihadapkan ke kiblat, maka dia digali. Dengan syarat belum berubah. Belum berubah jenazahnya. Nah, jadi wajib menghadapkan ke kiblat, kemudian tutup dengan papan. Setelah ditutup dengan papan, nah kemudian tanah itu dia dikembalikan. Tanah dikembalikan, dipadatkan, diusahakan untuk dinaikkan sejengkal saja. Dinaikkan sejengkal. Cukup setinggi tangan itu sudah cukup. Nah, ada dua pilihan, mau diratakan atau dibuat menggunduk bulat, setengah bulatan lah. Monggo, itu silahkan, ada dua pilihan. Ulama Syafi'iyah memilih rata. Ulama Hambali, mazhab Hambali lebih memilih untuk dia dibuat gundukan dia seperti bulatan, seperti puno unta. Nah, ini kenapa terjadi perbedaan? Karena terjadi perbedaan pendapat terkait dengan kuburan Rasulullah itu apakah rata atau menggunduk. Dulu sebagian ulama melihat, oh enggak, kuburan Rasulullah itu rata. Setelahnya kemudian ada yang melihat enggak, kuburan Rasulullah itu dia menggunduk, bukan rata. Yang jelas monggo silahkan, dan jangan terlalu tinggi, yang penting tanah yang dikeluarkan dari tempat tersebut itu yang dikembalikan, tanpa harus kemudian ngambil tanah dari tempat yang lain. Jadi tidak perlu tinggi. Nah, setelahnya habis itu kemudian bisa dikasih tanda tadi batu nisan ataupun yang semisalnya. Ini terkait dengan menguburkan, setelahnya sudah selesai. Ketika sudah dikuburkan, itu secara kewajiban kita sudah selesai. Kita sudah terbebaskan dari yang namanya melakukan ataupun kewajiban yang harus kita lakukan kepada si mayit 4 hal tersebut. Nah, terkait dengan hal-hal yang lainnya, nah itu bisa dibaca di situ. Kemudian juga ada beberapa kondisi yang dengannya kuburan itu dia bisa digali, dibongkar kembali. Itu juga sudah ada disebutkan di dalam makalah yang ada di hadapan antum, teman di hadapan panjenengan. Ini mungkin karena sudah lewat waktu isya, mohon maaf, mungkin kita bahasnya juga singkat gitu kan. Tapi setidaknya bisa menjadi gambaran global terkait dengan pengurusan jenazah seperti apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita. Entar kalau semuanya kita meninggal, kita diberikan husnul khotimah. Kemudian kalau semuanya ada kerabat-kerabat kita meninggal juga diberikan husnul khotimah. Kemudian juga ketika ada yang meninggal, dia bisa terurusi dengan sebaik mungkin, sunnah-sunnahnya bisa terkerjakan, karena toh itu muamalah kita terakhir kali kepada orang yang meninggal tersebut. Makanya sebisa mungkin kita maksimalkan, kita perlakukan dengan sebaik mungkin. Itu mungkin jazakumullah khairan saya kembalikan. Saya tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama terkait dengan pas memandikan ya. Jadi posisi jenazah ketika memandikan. Selanjutnya kalau dari sejak awal pertama kali orang itu dia meninggal, nah itu memang disunahkan untuk dihadapkannya ke kiblat, sebagaimana ketika umpamanya pas posisi ketika dikuburkan. Nah, kalau terkait dengan memandikan, memang para ulama memang seingat saya tidak membahas secara khusus terkait dengan arahnya diarahkan kemana gitu kan. Tapi yang dibahas adalah ketika umpamanya pas menunggu prosesi sebelum dimandikan. Jadi setelah meninggal ada anjuran untuk
dihadapkan ke kiblat. Gitu, dihadapkan ke kiblat. Nah, sebenarnya menghadapkan kiblat itu mungkin kenapa kok tadi itu ada yang mungkin menghadap arahnya itu ke utara, ada yang mungkin arahnya tadi ke timur. Arahnya kan ke timur. Nah, itu perbedaan tafsiran terkait dengan menghadapkan kiblat itu. Nah, kalau pas menghadapkan ke kiblat posisi ketika dimakamkan itu kan kepala di utara, kaki berada di selatan. Nah, cuma kalau seumpamanya sebagian mungkin mengartikannya itu bahwa menghadap ke kiblat itu dia dengan kakinya tadi itu dia yang menghadap ke kiblat. Seperti posisi ketika dia sholat, posisi menghadapnya ke atas. Kan posisi sholat itu kan ada miring, ada kemudian yang dia posisi bertumpu di bagian punggung gitu kan. Nah, itu terkait dengan mungkin perbedaan itu. Tapi secara hukum aslinya terkait dengan memandikan aslinya bebas. Apakah kemudian ada anjuran tersebut? Nah, anjurannya memang ada anjuran untuk menghadapkan ke kiblat menghadapkan jenazah itu ke kiblat, tapi ketika pas prosesi setelah dia meninggal. Nah, setelahnya itu memang para ulama tidak membahas secara khusus ketika dimandikan dihadapkan ke arah kiblat. Nah, makanya aslinya ketika dia memandikan mana yang kira-kira itu memudahkan bagi kita, nah itu kita tidak masalah. Jadi tidak perlu kemudian kita sudah dihadapkan ke utara semuanya, terus itu kemudian dihadapkan ke timur. Nah, habis itu kemudian enggak nih, pokoknya harus dihadapkan ke utara semuanya. Nah, ini dia mau dihadapkan bahkan kepala itu di posisi selatan pun maksudnya tidak masalah. Nah, itu terkait dengan memandikan jenazah. Nah, jadi kalau seumpamanya bisa posisi itu dia posisi kepala itu kemudian dia di utara, yaitu lebih utama. Tapi kalau seumpamanya tidak, ya sebenarnya tidak masalah. Mau dihadapkan ke timur pun juga tidak masalah. Karena secara hukum memang bukan sesuatu yang dia sifatnya keharusan, ya. Harus kemudian dikerjakan seperti itu. Nah, itu terkait dengan yang pertama. Yang penting ketika menguburkannya jangan sampai kepala berada di posisi timur. Karena di beberapa tempat di daerah daerah Magelang itu ada beberapa tempat yang ketika menguburkannya jadi kepala bukan di utara tapi kepala posisi berada di timur. Jadi menghadapkan ke kiblatnya itu malah justru posisi kepala di timur, kaki arah ke barat. Jadi menghadap ketika mentafsirkan untuk menghadapkan kiblatnya itu malah justru kakinya yang menghadap ke barat. Nah, yang seperti ini dia tidak diperkenankan kalau ketika pas menguburkan. Kemudian yang kedua terkait dengan tangan. Nah, tangan juga aslinya di sini bisa diluruskan, bisa dua-duanya. Secara afdhaliyah mana gitu kan. Ada orang yang memilih untuk dia disedekapkan sebagaimana ketika orang dia sholat. Ada orang yang dia memilihnya diluruskan. Kalau memungkinkan untuk diluruskan, ditaruh di atas tangan karena di atas tangan kiri ya tidak masalah. Tapi tidak perlu kemudian harus kadang-kadang mungkin ada yang diikat gitu kan. Kadang jenazah itu ada yang dia sudah lurus kaku, terus kemudian dipaksa untuk dia disedekapkan. Terus akhirnya diikat. Nah, yang kalau supaya jenazah itu dari awal ketika meninggal dia sudah posisi tangan itu sudah di atas dada, ya sudah. Biar posisinya seperti itu. Tapi kalau supaya posisinya dari awal itu dia lurus, sudah biarkan lurus. Karena maksudnya tidak ada anjuran secara khusus harus apakah diluruskan ataukah ditaruh di tangan kanan di atas tangan kiri. Tidak ada anjurannya. Makanya para ulama pun memberikan pilihan mau dilurus. Yang penting ketika dah lurus ya sudah lurus, biarkan lurus. Karena ketika pas lurus terus habis itu malah justru dipaksakan untuk disedekapkan terus habis itu ditali gitu kan. Karena pernah kejadian itu ketika seumpamanya pas di rasanya itu udah kaku, lurus, terus habis itu kemudian diikatkan seperti ini, nah ikatannya itu lepas. Terus ketika pas memandikan itu kemudian tangannya kan balik. Nah, ketika pas memandikan tangannya balik, gitu kan orang yang memandikan kaget. Gara-gara tangannya dikiranya jenazahnya bergerak kembali, padahal aslinya karena tangannya tadi aslinya sudah lurus kemudian dia balik gitu kan. Jadi tidak ada anjuran secara khusus terkait dengan apakah ditaruh di atas atau kemudian
kemudian diluruskan. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Matur nggih, wallahu a'lam. Monggo dari Bu Rosek dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari tim Masjid Kampung Pingsan. Penunjuk besok pada kenyataannya di lapangan itu apabila jenazah yang pertama itu meninggal karena kecelakaan, kemudian yang kedua opnam karena sakit tertentu dan tidak langsung dimakamkan tapi nginap gitu Ustaz. Itu kenyataannya jadi rembes. Jadi seperti itu. Nah itu selama ini kami berupaya untuk kecuali pempes itu plastik, kalau hanya pempes itu masih bisa rembes dari bagian lain ya di atas. Nah itu pengalaman kami cara memasak plastiknya itu pertama tali, di atasnya plastik, baru kain kafan. Nah ini yang kami lakukan itu selama ini apakah sudah benar atau belum pas, karena plastik itu kan tidak bisa diurai ya. Itu akan mempengaruhi secara syariat atau enggak. Kata Ustaz dan Mata Nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kondisi ketika jenazah memang tidak memungkinkan untuk ditahan entah itu darah ataupun cairan yang keluar dari badan tadi, kecuali dengan menggunakan entah diapers, pempers atau kemudian dengan plastik, penggunaannya boleh. Penggunaannya boleh. Dan terkait dengan penggunaannya tidak ada ketentuan khusus harus kemudian ini harus talinya dulu atau kemudian plastiknya dulu. Yang penting maksud dan tujuannya. Jadi maksud dan tujuannya adalah untuk menjaga supaya tidak ada cairan dari badan tadi itu yang dia keluar mengenai kafan. Nah, jadi kalau umpamanya dengan dikasih tali terlebih dahulu, habis itu kemudian baru plastik, itu cukup. Yang seperti itu ya sudah tidak masalah. Tapi kalau umpamanya kalau talinya itu ditaruh di dalam, kemudian malah justru taruh plastik itu dia bisa geser. Nah, maka talinya bisa ditaruh di luar plastik, makanya dikasih plastik dulu. Dikasih kapas kan, bisa dikasih kapas, habis itu kemudian untuk menahan cairan yang keluar, nah baru kemudian setelah dikasih plastik, nah kemudian dikasih tali, supaya menjaga bagian dari badan yang tadi diikatkan dengan plastik tadi itu dia tidak bergeser. Karena kadang dengan mungkin ketika diangkat, dipindahkan itu kan bisa jadi dia bergeser. Makanya bisa ditahan dengan tali tadi itu yang dengannya tidak bergeser supaya tidak ada cairan yang dia mengenai kafan. Jadi insya Allah sudah benar, tidak masalah, boleh. Berarti plastik itu kelihatan dari luar betul apa ya Ustaz? Maksud saya misalnya Ustaz, plastik itu ditotot di tengah, jadi tidak kelihatan kalau ada plastiknya kan biar lebih rapi. Kalau pastinya di luar itu memang karena ini kan pakai keranjang ya, jadi kelihatan semata-mata di plastik itu. Misalnya plastiknya itu kita rubah di tengah, jadi tertutup kain kafan. Justru untuk penaruhan plastik tadi itu, kalau kita membutuhkan plastik ya, dan kapas itu ditaruh yang paling dalam. Jadi sebelum kafan. Jadi ditaruhnya sebelum kafan. Supaya kafan itu dia yang bersih. Nah, jadi kayak semuanya pemakaian kayak diapers itu kan dipakaikan langsung ke badan. Nah, setelah dipakaikan langsung ke badan, baru kan kemudian ditutup dengan kafan. Nah, maka kalau semuanya tadi butuh plastik untuk ditaruh, maka plastik dan kapas tersebut itu dia ditaruh yang paling dalam. Jadi langsung menempel ke badan. Jadi kapas untuk nahan cairan tadi, plastik kemudian supaya tidak bocor. Nah, terus baru setelahnya baru kafan. Jadi yang supaya ketika yang di luar itu dia semuanya kafan, tidak terlihat plastik tersebut itu dia ada di luar. Nggih, ngoten. Nggih. Monggo. Dan Monggo dari Bapak. Monggo silakan. Waalaikumsalam. Harus
Kalau untuk batasan terkait dengan berapa sih maksimal jenazah itu dia tidak boleh didiamkan lebih dari batasan tersebut, itu kembalinya ke adat istiadat yang di tempat tersebut itu, apakah ketika seumpamanya dibiarkan 1 hari itu dia masih dianggap normal atau tidak. Jadi kalau seumpamanya sampai 2 hari itu kan di mana-mana ya insya Allah, yang kalau sampai 2 hari itu kan umumnya jenazah yang dia tidak, bukan kayak cuma mungkin di rumah sakit tadi itu mungkin ditaruh di kamar mayat seumpamanya, seperti kalau semuanya di jenazah yang dia biasa meninggal di rumah seumpamanya, ataupun karena sakit biasa terus didiamkan 2 hari untuk nunggu kerabat yang dia datang. Nah yang seperti ini kan dia sudah di luar batasan normalnya, karena biasanya untuk nunggu kerabat itu kan paling 1 hari. Maka kalau semuanya tadi meninggal 3 sore, kemudian dimakamkannya besok paginya, nah itu masih tidak masalah, masih tidak masalah. Tapi alangkah lebih baiknya ketika malam itu dia sudah siap, ya sudah, mending dimakamkan di malam hari daripada harus menunggu sampai esok hari. Karena semakin cepat itu dia semakin baik, semakin cepat semakin baik. Karena kadang kan cuma nunggu kerabat, nunggu anak. Ya kalau nunggu ditunggu anaknya dulu datang, setelah datang juga tidak bakal hidup kembali kan ya. Nah, padahal kan paling anak kan biasanya kan paling pengen ketemu terakhir kali dengan orang tua tersebut. Nah ini kan bukan bagian dari hal yang dengannya itu aslinya kita boleh menunda-nunda sampai jangka waktu yang dia itu panjang. Apalagi kalau sampai 2 hari tadi itu dari Jakarta, perjalanannya dengan bis kan lama sekali. Walaupun sekarang mungkin sudah lebih cepat ya perjalanan dari Jakarta seumpamanya ke Karanganyar. Maka kalau seumpamanya kerabat itu dia minta untuk ditunggu, ya silahkan naik ke pesawat lebih cepat. Tapi kalau seumpamanya nunggu sampai kemudian dari jam 3 sore kemudian ntar dimakamkannya masih hari berikutnya di malam harinya, itu kan terlalu lama. Jadi kembali kepada adat istiadat itu biasanya pemakamannya seberapa, karena memang umumnya ketika seumpamanya pemakaman dia itu sudah lebih dari 1 hari itu sudah dianggap lama. Makanya hendaknya jangan lebih dari 24 jam. Tapi terkait dengan batasannya secara khusus itu memang tidak ada pendapat yang menyatakan ini dia tidak boleh 1 hari secara khusus. Jadi lebih kepada hendaknya untuk disegerakan, bahkan dulu para ulama menyebutkan untuk mendiamkan jamaah, supaya menunggu jamaah yang sholat lebih banyak saja itu dia tidak dianjurkan. Jadi menunggu jamaah supaya lebih banyak. Ini kalau seumpamanya sekarang diurusi, habis itu kemudian ini yang sekarang yang sholatkan dia tidak terlalu banyak. Nah kita nunggu dulu supaya antar jamaah dia bisa lebih banyak. Itu saja dia para ulama menyebutkannya secara khusus tidak dianjurkan. Makanya semakin bisa dipercepat itu semakin baik. Makanya jangan sampai tunggu sampai kemudian lebih dari satu hari 1 malam. Itu kan dah hitungannya sudah jangka waktu yang dia sangat lama. Materi. Allah. Mohon maaf karena sekarang pertanyaan kami batasi untuk 2 pertanyaan lagi. Mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kondisi mayat yang remuk atau yaitu penyakit menular, bagaimana kayak mentayamkan dan tidak mungkin dimandikan. Kemudian yang kedua, ketika menyirami jenazah, ketika dimandikan, itu apakah dalilnya ada menyirami 3 kali itu. Kemudian yang ketiga, kaitannya sesudah pemakaman rampung, kemudian dimakamkan, ada pembakaran, kita mengambil tanah untuk dilemparkan ke kuburan itu, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Ya, pertama untuk jenazah yang dia itu hancur karena kecelakaan hancur. Nah, bagaimana tata cara mentayamumkannya? Nah, tata cara mentayamumkannya adalah kalau seumpamanya wajah dan tangan itu dia masih ada, wajah dan tangan masih ada, maka kita tinggal mengusapkan ambil kita debu ya, kita tepukkan. Nah, kemudian kita niatkan untuk mentayamumkan si mayat tersebut, habis itu kemudian kita usapkan ke wajahnya. Terus habis itu kemudian kita tepukkan lagi, kemudian kita usapkan ke tangannya, tangan kanan. Nah, kemudian tangan kiri. Kalau seumpamanya masih ada. Kalau seumpamanya ternyata tangannya cuma tinggal 1, wajahnya masih ada seumpamanya, yang memungkinkan.
Mana yang dia bagian dari anggota tayamum itu dia masih ada, nah itu yang dia ditayamumkan ketika tidak lengkap. Jadi anggota tayamum tadi. Tapi kalau semuanya walaupun mungkin dia jenazahnya terpotong-potong kayak kasus mutilasi semuanya. Mutilasi yang dia jenazahnya sudah terpotong-potong, tapi kan kepalanya masih ada, tangannya masih ada. Kecuali kalau kasus mutilasi yang baru beberapa waktu lalu sampai kemudian kecil-kecil ya itu sudah memang tidak memungkinkan untuk ditayamumkan. Ketika tidak memungkinkan untuk dimandikan, tidak memungkinkan untuk ditayamumkan, ya sudah berarti dia langsung bisa dikafani tanpa harus disucikan terlebih dahulu. Jadi dia dikafani, setelahnya kemudian bisa dikuburkan. Nanti kalau umpamanya jenazahnya sudah tidak bisa ditayamumkan, kenapa? Karena udah kepalanya udah pecah, udah ada wajahnya, tangannya juga tidak tahu kemana umpamanya. Nah itu maka kondisi jenazah seperti itu dikumpulkan, kemudian bisa dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Seperti yang pada zaman sekarang, kemudian setelahnya bisa dikuburkan. Kemudian yang kedua terkait dengan nyiram. Nah, nyiram untuk 3 kali tadi itu kan diambilkan dari sabda Rasulullah SAW, "Ihsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dzalik in ra'aitun nadari." Mandikanlah, itu ketika putri beliau meninggal, Rasulullah SAW kemudian ngasih arahan kepada para sahabat, mandikanlah dia itu 3 kali atau 5 kali atau lebih jika memang dibutuhkan. Nah dari situlah kemudian disunahkan dalam memandikan itu setidaknya minimalnya 3 kali, minimalnya tiga basuhan. Gitu kan. Kalau sumpahnya 3 basuhan sudah bersih sudah cukup. Tapi kalau sumpahnya ternyata belum bersih, sumpahnya masih ada najis yang keluar, ada kotoran yang keluar sumpahnya, nah itu bisa ditambah menjadi 4 kali. Kalau 4 kali ternyata sudah bersih, disunahkan ganjil 5 kali. Tapi kalau 4 tadi belum bersih ya berarti tambah 5 kali. Karena 4 ini kalau sudah bersih aslinya sudah cukup. Cuman disunahkan untuk dijadikan ganjil. Jadi setelah 4 dijadikan 5. 5 kurang bisa 6. 6 sudah bersih tambah 1 lagi. Supaya jadi 7 atau 9 atau 11, disesuaikan dengan kondisi jenazah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan melemparkan. Nah, termasuk bagian dari sunnah dan hal yang dianjurkan adalah ketika pas prosesi menguburkan tadi, mengembalikan tanah ke dalam liang kuburan tadi itu. Nah, yang dekat dengan kuburan, maka dia bisa ikut mengambil cakupan tanah 3. Nah, kemudian juga bisa mengucapkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Yang pertama ya minha khalaqnakum pertama. Kedua wa fiha nu'idukum. Kemudian yang ketiga wa nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu termasuk bagian dari anjuran sunnah yang dulu dilakukan juga oleh kalangan para salaf. Kalau umpamanya yang dia dekat-dekat saja, yang dekat kuburan. Kalau semua yang mereka jauh biasanya tidak perlu. Tapi yang dia dekat dengan kuburan, maka dia masuk dalam kategori sunnah untuk bisa melemparkan tanah ke dalam lubang kubur tadi itu. Mantap. Ya, tolong. Monggo. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Ya. Mitos yang berkembang, misalkan saya baru mendapatkan ilmu dari si tadi untuk melepaskan ikatan-ikatan di dalam liang lahat. Kebetulan saya ya kalau ada jenazah itu mulai dari awal sampai ke liang lahat itu kami mengurusi itu. Mitos yang berkembang kalau tali itu nggak dilepas, katanya meripeni. Gitu. Ya. Nah baru sekarang kalau tali itu disunahkan atau dianjurkan untuk dilepas. Kebetulan saya tak jarak menambil ini dan meripeni aku. Jadi tali semua nggak saya lepas, termasuk nggak saya buka juga. Gitu ya. Jadi selama ini kalau tali nggak dilepas itu meripeni itu hoax, Pak. Kalau saya selama ini nggak meripeni. Jadi kabar-kabar burung itu nggak perlu dirungoki. Yang tadi saya nanti udah digulung beneran jenazah. Itu raya. Jadi itu mitos kalau nggak diiculi digulung itu nggak saya sekali praktek ini. Terima kasih. Ya. Jadi aslinya tidak mungkin jenazah itu kemudian gara-gara dia itu tidak dilepaskan ikatannya kemudian dia pulang lagi. Karena jenazah itu antara dua, antara jenazah yang dia baik, jenazah yang dia itu tidak baik. Kalau yang dia baik, maka dia kondisinya dia akan sibuk dengan kenikmatan yang Allah berikan di alam barzakh. Karena sudah beda alam.
Kalau jenazahnya dia tidak baik, ya berarti dia sibuk untuk mempertanggungjawabkan amalan buruk yang dulu ketika dia kerjakan ketika di dunia. Jadi kalau semuanya ntar gara-gara tidak dilepas, nah ntar mungkin orang-orang yang dulunya ketika di dunia tidak baik, pengennya malah justru jangan dilepas biar dia bisa keliling gitu kan, tidak perlu sibuk ngurusi sama malaikat gitu. Nah jadi jenazah itu ketika tidak dilepas kok kemudian dia balik lagi gitu kan, prepeni ataupun kemudian minta untuk dilepaskan, itu memang dia ya hanya mitos-mitos yang dia tidak ada nyata-nyatanya, tidak benar terkait dengan hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh beliau gitu. Karena ya antara dua jenazah itu antara dia berada dalam kondisi ini kenikmatan kemudian atau berada dalam kondisi yang lainnya. Matan Allah alam. Pertama tentang hukum pemakaman muslim. Jadi apakah seorang muslim itu sampai sejauh mana hukumnya harus dimakamkan di makam muslim dan apa konsekuensinya kalau dia pemakaman dicampur. Yang kedua, kalau nggak salah ada hadis di mana laki-laki yang junub dari pada malam harinya benar tidak boleh turun ke liang lahat. Ya, pertama terkait dengan pemakaman muslim. Jadi memakamkan itu yang disebut oleh para ulama sudah menjadi adat istiadat dari sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang aslinya. Yang namanya seorang muslim itu dia dimakamkan khusus sendiri, tidak dicampur. Jadi makamnya tidak dicampur. Makanya, nah termasuk di dalam lembaran tadi sudah disebutkan juga, kalau seumpamanya ada orang yang dia tidak beragama Islam, terus dimakamkan bersamaan dengan makamnya khusus kaum muslimin, maka dipindahkan. Karena itu sudah menjadi adat istiadat dari sejak zaman dahulu, turun temurun dari sejak zaman Rasulullah. Seorang muslim itu dia hendaknya dimakamkan itu dia sendiri. Makanya kalau semuanya pemakaman itu dia tempatnya sama, nah maka bisa dipisah. Bagian sini untuk orang-orang yang dia muslim, nah bagian sini mungkin dia orang-orang yang tidak muslim. Karena itu sudah menjadi ketetapan yang ditetapkan oleh para ulama dari sejak zaman dahulu, supaya tidak tercampur antara orang muslim dengan orang yang dia tidak muslim. Nah, maka kalau sekarang ya alhamdulillah, kalau sekarang kan mungkin kalau biasanya dulu kan di desa-desa dia campur ya. Makanya tidak ada pemisahan terkait dengan makam. Kalau sekarang kan mungkin sudah banyak makam-makam muslim yang memang di situ yang memakamnya adalah orang muslim saja, kemudian juga lebih tertata. Jadi lebih tertata. Karena beberapa makam kadang ada yang mungkin ya dia pengennya ini dihadapkan ke sana. Saya pernah datang ke salah satu makam masih di daerah Karanganyar sini juga itu. Jadi makamnya itu tidak tertata, ada yang ngadepnya ke sana, ada yang ngadepnya miring ke sini, ada yang ngadepnya miring ke sini, ada yang ngadep ke sini. Jadi macam-macam. Kenapa? Karena memang tidak ada penataan secara khusus. Kalau dalam pemakaman muslim kan jelas ditata secara rapi, jadi bisa lebih muat banyak. Karena kendala kadang sekarang juga untuk pemakaman itu kan kadang penuh, akhirnya untuk nyari tempat pemakaman tadi ini orang yang meninggal cukup lumayan banyak, mau dimakamkan di situ sudah penuh. Di beberapa tempat kayak semua di tempat di kita di atas itu di Berubang itu sudah sebagian dia ditumpuk karena tidak muat. Jadi pemakaman tidak bisa diperlebar, nah, kemudian yang meninggal juga lumayan. Maka akhirnya kemudian jadi yang dulu sudah lama berada di bawah, kemudian jenazah yang setelahnya itu agak di atas. Nah itu seperti itu dalam kondisi darurat tidak masalah, boleh numpuk makam. Jadi yang pertama agak di bawah, kemudian yang setelahnya mungkin agak di atas. Nah, itu terkait dengan tadi untuk pemakaman kaum muslimin. Terus Oh ya, orang yang dia junub, apakah kemudian orang yang dia junub itu dia tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam liang kubur tadi itu? Enggak, maksudnya enggak ada. Cuman memang dulu Rasulullah SAW ketika beliau menguburkan putrinya, beliau memilih untuk orang yang masuk itu adalah yang dia tidak junub tadi malam, gitu kan? Bukan yang dia tidak berhubungan tadi malam. Karena dalam hadis kan ayyukum lam yuqarif al-lailah. Siapa yang tadi malam dia tidak melakukan hubungan, gitu kan? Maka kemudian baru dipersilakan untuk masuk ke dalam kubur. Maka itu sifatnya bukan kok kemudian dia sifatnya wajib harus enggak. Jadi tidak harus orang yang dia memasukkan adalah orang itu. Kalaupun semua yang memasukkan adalah orang yang di dalam kondisi junub seperti apa? Ya, tidak masalah aslinya. Sah. Bukan berarti itu masuk dalam kategori larangan yang dengan itu diharamkan, tidak. Gitu kan. Tapi ketika yang memasukkan adalah orang yang dia tidak dalam kondisi junub, tentunya dia lebih utama.
Ya, lebih baik. Mantap, Allah a'lam. Oke. Singkat dong. Kalau ada jenazah yang terlanjur mabuk, kemudian dia tidak bisa menutup mulut, tidak bisa menutup mata, itu apakah kita wajib memaksa atau hanya kita menutup dengan asa atau nafas? Ya. Ya, jenazah yang dia sudah terlanjur kaku, posisi mata terbuka, kemudian mulut terbuka, dan memang tidak bisa ditutup seumpamanya, maka cukup untuk ditutup saja. Tutup dengan kapas, karena mata kemudian dengan mulut kan akan ada penutupnya, yaitu ditutup dengan kapas. Jadi kalau seumpamanya tidak bisa, memang sudah diusahakan untuk tidak bisa, maka ya sudah, tidak perlu untuk kemudian dipaksakan untuk dia harus diikat kuat-kuat supaya dia mulutnya tertutup gitu kan. Nah itu karena tadi kalau semuanya dipaksakan, takutnya malah justru itu dia memberikan madarat ataupun tidak pas hal tersebut untuk kita lakukan kepada si mayit. Maka ya sudah biarkan saja, tidak masalah. Jadi tidak harus kemudian dipaksakan untuk harus ditutup matanya ataupun kemudian ditutup mulutnya. Mantap. Allah a'lam. Mungkin karena sudah malam ya, insya Allah langsung lanjut praktek. Dan lain waktu mungkin nanti dari tim masing-masing masjid jika menginginkan pelatihan secara intensif sampai mendetail, insya Allah nanti bisa kami bantu untuk menghubungkan lewat Ustaz seperti itu gitu. Jadi nanti ini praktek monggo nanti bisa mengelilingi meja boleh. Nanti yang ibu-ibu dari sini, bapak dari sana dan depan. Ini kenapa? Sudah dipotong. Monggo ya Bapak-bapak bisa dari sebelah utara dan sebelah barat. Yang ibu-ibu monggo bisa maju, terutama yang di luar biar bisa terlihat seperti itu. Sekali lagi ini cuma secara global ya, tidak mendetail. Insya Allah nanti kalau ingin mendetail dan lengkap tanya jawabnya juga panjang, insya Allah lain waktu bisa mengadakan latihan lagi. Laki-laki dulu. Ya, ini tali. Jadi tali itu kan posisi dia paling bawah. Nah, kalau untuk dewasa biasanya kan untuk bagian badan dia tidak cukup. Kalau sumpamanya lebar kain kafan itu dia tidak sampai, bahkan untuk yang dia lebar 150 kadang dia masih butuh tambahan tali. Jadi kalau semua tali itu dia tidak cukup, maka bisa ditambahkan tali yang lain, diikatkan, disambung. Nah itu tidak masalah, boleh kemudian disambung. Jadi pertama itu kan tali. Nah sebagaimana tadi yang kita bahas, untuk tali itu dia aslinya tidak Nah ini yang paling panjang bagian badan. Badan. Hah? Oh, miring. Oh, enggak. Ya. Berapa? 5 gitu. Nah, kemudian setelahnya, nah itu kan lembaran yang paling pertama. Nah, setelah lembaran pertama, nah itu kan kita punya kapur barus yang dia bisa dicampur dengan minyak wangi. Nah, itu bisa kita taburkan di sela-sela kafan. Jadi ditaburkan di sela-sela kafan. Nah, kemudian setelahnya ini kan kain.
baju kurung. Nah, kalau seumpamanya posisi kain itu dia ada yang lebih lebar, ada yang lebih sempit, nah ditaruhnya yang paling lebar, yang paling luar. Jadi yang paling lebar yang dia paling luar. Tapi kalau seumpamanya ternyata ukurannya sama, ya sudah taruh sama. Kalau ini kan insya Allah ntar kecil, jadi cukup insya Allah. Nah kemudian ini untuk kalau laki-laki berarti tinggal tambah satu lagi, tiga lembar kain. Nah kemudian setelahnya itu bisa ditambah celana dalam itu kayak pempes plastik, popok plastik, kertas ya, bukan kertas, popok plastik, bapak kertas ya. Popok plastik ini kan, nah popok plastik itu kan bentuknya dia nah ini kan posisi anggaplah niki lebar. Nah berarti kan posisi ini. Nah ntar ini posisi bagian ujung sini. Nah ini kan ntar diselipkan. Kalau panjang itu tidak perlu diikatkan aslinya. Kalau panjang itu diselipkan tok itu ke bagian bawah sama ke bagian atas diselipkan sini udah cukup. Tapi kalau semuanya agak pendek, mau tidak mau biar butuh diikat supaya apa? Supaya tidak lepas. Tapi kalau semuanya panjang diselipkan tok itu dia sudah cukup. Nah jadi kayak semuanya berarti ntar posisi. Nah kaki kan berarti ntar posisi gini. Di posisi. Nah ini kan bagian bawah. Nah kemudian posisi kan berarti kan ntar gini. Nah ujung dengan ujung dia ujung dengan ujung. Nah itu bisa diselipkan sini. Nah kemudian bagian sini. Nah itu bisa diselipkan kalau panjang. Nah dalam semuanya dengan lebar segini kan jelas akan sangat longgar sekali. Tapi kalau semuanya dia tidak terlalu panjang, lebarnya semuanya cuma segini, nah mau tidak mau berarti ujung dengan ujung itu dia ntar diikatkan. Nah terus bagian sininya ini kan ntar ditaruh di sini nih, ditaruh di sini. Nah di sini kasih kapas, kapasnya kapas medis, kapas yang lebar, kapas medis, kapas yang lebar. Nah itu sebagai penahan kalau sumpamanya ntar ada kotoran yang sumpamanya mungkin keluar. Setelah mungkin sudah dikafani, kadang kita tidak tahu, tapi kan posisi sudah tertahan, jadi tidak sampai keluar mengenai kafan. Untuk celana, misalkan cuma gini saja, lah itu nanti diangkat gitu gimana? Bisa. Kalau semuanya ini seperti ini, kemudian ditambah tali sini. Nah itu juga bisa. Daripada tadi ngatok-ngatok itu. Ya kalau semuanya pakai semuanya mungkin, jadi dibuatnya seperti ini. Nah kemudian ditambah tali samping, nah itu juga dia bisa, monggo, tidak masalah. Yang penting tujuan celana tadi itu adalah untuk menahan kapas supaya dia bisa menahan jaga-jaga kalau semuanya ada kotoran yang dia keluar. Tujuannya itu intinya. Nah, tadi. Jadi kalau semua mau dengan dibuat, maka sebagian tempat itu malah kadang cuma digini kan toh. Jadi kain lebar kayak gini itu dipotong dua, dipotong situ, kemudian diikatkan. Jadi tidak ada kemudian harus model bentuk secara khusus, tidak ada ya. Tidak harus berbentuk seperti popok, itu tidak harus. Itu kan cuma biar memudahkan untuk pas ketika kita ngikatkan atau kita jelempitkan tadi. Kalau seperti ini nggak begitu syar'i, bagaimana kalau kain kafan itu dibentuk sarung langsung dilebok kayak ngono diikat ngono bagaimana itu? Kalau secara hitungan sah. Makanya itu. Ya, kalau secara hitungan sah, cuman dia menyelisih yang lebih afdol. Jadi tetap yang lebih afdol itu kan kain kafan itu dia putih. Nah, jadi bahkan kalau semua orang mau dikafani pakai baju biasa, baju gamis panjang itu, kemudian diikatkan bagian bawah, atasnya diikatkan, apakah sah? Kalau terkait masalah sahnya. Jadi kalau secara hitungan sahnya, karena minimal mengkafani tadi dia adalah kain yang bisa menutup jasad si mayit. Itu minimal mengkafani. Jadi secara hitungan sah. Cuma tadi dia menyelisihi yang afdol. Jadi secara hukum yang afdolnya tetap posisinya kain kafan tadi adalah seperti halnya yang biasanya dipakaikan.
Ngaten nggih. Jadi kalau secara hitungan sah, sah. Tapi bedanya ini dia lebih afdol. Gitu saja. Kalau kemudian kepepet semuanya orang bingung, enggak tahu cara mengkafani, kemudian pokoknya penting tak bungkus. Terus habis itu kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan ternyata, kemarin cuma tak bungkus tok pakai baju tok, itu gimana gitu kan? Apakah harus dibongkar lagi? Tidak boleh dibongkar lagi. Jadi tidak boleh dibongkar lagi karena salah dalam mengkafani, bahkan jenazah yang dia tidak dikafani terus dia langsung dikuburkan, itu setelah dikuburkan tidak boleh dibongkar walaupun yang menguburkan dia berdosa. Beda dengan jenazah yang dia itu belum dimandikan. Jenazah yang dia sudah dikuburkan walaupun sudah dikafani tapi dia belum dimandikan, dibongkar kembali untuk dimandikan. Itu bedanya antara jenazah yang dia belum dimandikan sama jenazah yang dia belum dikafani. Jadi kalau sudah dikafani, belum dikafani, sudah dikuburkan, tanah tadi itu dia menggantikan posisi kafan. Tanah yang menutupi tadi menggantikan posisi kafan. Tapi kalau belum dimandikan, tanah tersebut dia tidak bisa menggantikan posisi air yang mensucikan jasad tersebut. Jadi nanti bisa suatu saat berkembang, Ustaz. Kalau begini ini bisa berkembang. Jadi kalau pakai kayak begini itu enggak syar'i, nanti boleh saja pakai sarung yang berwarna putih langsung dibungkuskan begitu ya. Terus kemarin yang disedekapkan aku ora ngerti dalile. Jadi sing bener ngene apa sing ngene. Terus saya jawab anggere ora didaplanke ngono aku. Ya, jadi kalau tetap terkait dengan mana pengkafaran secara syar'i kan pengkafaran sebagai seperti ini gitu kan. Nah, tapi kalau semuanya ternyata kemudian orang-orang mereka malah justru berbalik, malah justru udah biar gampang aja gitu kan. Ya tetap kita mengingatkan. Kenapa? Karena kita dalam memperlakukan jenazah itu kan kita perlakukan ini karena istilahnya hubungan kita dengan jenazah itu kan muamalah kita muamalah terakhir sendiri. Makanya bagaimana kita perlakukan dia dengan sebaik mungkin. Maka kita pilihkan yang mana yang dia lebih afdal. Matur nggih. Nah ini mungkin karena ini cuman ini kayaknya ini buat sarung sama kerudung tadi ini. Kemudian baju kurung. Ini enggak. Ya, ini ada satu cuma. Satu ini apa ini? Itu anu tadi ke rumah itu kan. Ini kayak kalau seumpamanya ini kalau untuk laki-laki berarti 3 nih. Berarti 3, kemudian sama celana tadi, kemudian langsung jenazah di maktaroh. Nah ini sekarang mungkin kita langsung ke yang putri, perempuan ya. Yang perempuan, nah, ini kan 2, sudah pas 2. Kemudian setelah yang kedua, nah ini kan Enggak, yang kerudung buat apa? Kerudung. Ini kan baju kurung. Ini gimana? Nah, bagian yang paling luar, nah setelah kain kafan 2, nah kita naruh kerudung. Nah, setelah kerudung baru kemudian, nah ini baju kurung. Nah, baju kurung biasanya sering di Indonesia itu kalau semua di baju kurung bagian belakangnya dia pendek. Bagian belakangnya dia pendek. Nah, maka tadi untuk terkait dengan baju kurung itu dia hitungannya tetap panjangnya sama. Entah yang bagian depan atau bagian depan atau bagian belakang itu sama sekitar sampai posisi mata kaki. Posisi mata kaki. Nah, itu anu Pak. Apa ora indah angele nglebokke kaya ngene teko kuno kuwi lho. Enggak utek-utek. Nah, cara ini kalau semuanya ini anggap ini yang bagian panjang ya, luas. Nah, ketika semuanya pas posisi ini ditaruh, kemudian ntar untuk naruh jenazah, ini dia. Nah, jadi ntar posisi jenazah ketika ditaruh di sini, kemudian tinggal dimasukkan kepala. Jadi insya Allah tidak susah. Jadi karena tinggal ini kan sudah dilipat. Nah, kemudian ketika posisi jenazah ditaruh, kemudian tinggal dimasukkan. Nah, baru kemudian setelahnya terakhir yaitu bagian jarik.
bagian jari. Nah, bagian jari itu kan bagian yang akan kita lipatkan. Nah, seperti ini. Posisinya jadi bisa panjangnya kan menyesuaikan jenazahnya dari pinggang sampai kemudian sama mata kaki yang kira-kira bisa dilipatkan sekali. Itu sudah cukup. Siapa tadi? Siapa? Dari. Nah. Dia. Nah, terus. Nah. Banyak kok Sumai Raja apa? Nah, posisi ketika posisi jenazah itu kan dia ketika diletakkan itu kan posisi bagaimana mengusahakan untuk tertutup ya. Tadi kan, nah ini bagian yang ketika memandikan, tadi kan memandikan posisinya dimandikan posisi seperti ini. Nah, tetap ada penutup aurat pakai jari atau pakai handuk. Ketika sudah dikeringkan, dihandui, ini kan basah nih. Basah diganti dengan handuk yang lain, kemudian handuk yang bawah tinggal diambil. Nah, itu diganti. Nah, dengan handuk yang kering ketika tadi mau mengkafani, nah mengkafani kan bagian ini, bagian dari jarinya, jari. Nah terus kemudian bagian dari, nah setelah kemudian, nah ini kan udah tertutup nih, badan sudah tertutup sempurna kan. Nah tinggal bagian yang tadi itu menutup sebagai penutup aurat tadi itu kan kita ambil. Nah, ini kemudian, nah tadi ini kita rapikan. Meneng ae jenazah kok ora. Oh gitu. Bagian. Enggak di gitu langsung. Hah? Bisa biar mau dilipatkan ke atas. Untuk melipat itu kan sebenarnya tidak ada ketentuan khusus harus kemudian di bawah. Di bawah itu biar memudahkan ketika sebentar dilipat dia lebih terikat. Nah baru kemudian setelahnya kerudung. Meneng wae. Baru kemudian lembar yang pertama. Bagian baju kurung. Masuk. Ya, masuk. Lembar yang pertama, bagian kiri. Nah, terus posisi tinggal posisi nah, tali. Nah,
kemudian tali posisi kiri nih. Jadi posisi kiri ntar ketika diletakkan, nah kan terletakkan posisi sini. Nah jadi ntar di sini kan gampang untuk lepasin. Sudah ya, bos. Terkait dengan kepala, bagian wajah itu dia tetap ntar ketika sudah tidak dibutuhkan, maknanya kan kadang ada kerabat yang dia pengen melihat jenazah, wajah dari jenazah. Kan biasanya setelah dikafani dia masih ditaruh di peti nih. Butuh untuk ntar ada sebagian dari kerabat dia pengen melihat wajah dari jenazah tersebut. Nah, bagaimana? Tidak masalah dibuka. Tapi ketika ntar sudah tidak, kira-kira itu sudah mungkin tidak dibutuhkan kembali, maka tetap tadi kain yang tadi ditutupkan. Ya, ditutup. Jadi kain yang tadi ditutupkan, kemudian nah setelahnya kan diikat. Ketika ntar mau dibawa ke tempat pemakaman. Udah. Bos. Guys. Ya, sudah. Mungkin ada yang pertanyaan khusus terkait dengan ini. Ya, monggo. Izin bertanya, misalkan kita menyelenggarakan jenazah yang mungkin seperti tadi ditanyakan sebelumnya ya, jadi mungkin sudah cacat atau mungkin bau dan sebagainya. Jadi trik kita pada waktu kita mengkafani, karena jenazah itu seperti kejadian sekarang kan lagi banyak musibah ya, misalkan tanah longsor, banjir dan sebagainya kita temukan dan kita asumsikan, tapi sebenarnya sudah membusuk. Jadi bagaimana trik pada waktu kita mengafani supaya ya pertama misalkan tidak bau, kemudian kalau tadi masalah tidak bocor kita sudah pakai plastik tadi ya, mungkin barangkali ada tips dan trik khusus terkait dengan kalau kondisi-kondisi seperti bau yang sangat menyengat atau mungkin kondisinya sudah sangat parah dan sebagainya, itu mohon masukannya. Ya, termasuk hal yang biasanya dianjurkan oleh para ulama terkait dengan memandikan ataupun tadi mengkafani dan seterusnya. Nah, dalam kondisi ketika jenazah itu dia sudah bau, kita bisa satu kan pertama kita pakai masker ya. Satu pakai masker. Yang kedua bisa pakai kalau bisa dengan ini penyemprot. Kalau di tempat kita mungkin lebih gampang. Kalau semuanya mungkin zaman dahulu pakainya di Arab ya, biasanya itu kan pakai bakhur. Kertas bakhur itu kayak minyak apa? Ya, kayak minyak yang biasanya ada areng. Nah, terus habis itu kemudian ditaruhi kayu, gaharu. Nah, itu kan dia akan ada asapnya. Nah, itu kalau seumpamanya pada untuk kita yang paling memudahkan bisa pakai wangian-wangian yang dia bisa dipakai elektrik itu. Wangian elektrik, nah atau aromaterapi ataupun yang wangian elektrik itu, nah itu tujuannya untuk menutupi bau. Jadi pertama kita bisa pakai masker, kemudian yang kedua bisa ditambah dengan wangian tadi itu supaya mengurangi bau dari jenazah tersebut. Itu yang paling memungkinkan itu kan untuk dilakukan. Nah, kemudian dalam memandikan tadi kan kita ketika mendapati jenazah supaya dia mengurangi supaya tidak cepat membusuk itu kan kita menghindari memandikan jenazah dengan air hangat. Kecuali kalau seumpamanya di daerah dingin yang orang memandikan itu dia tidak kuat. Kecuali harus dengan air hangat. Boleh tidak memandikan jenazah dengan air hangat? Boleh. Aslinya ketika dia tuh bisa memandikan dengan air dingin, maka jenazah itu dia tidak dimandikan dengan air hangat. Karena anjurannya justru memandikan jenazah adalah memandikan dengan air dingin. Karena dia bisa lebih menjaga supaya jasad tersebut itu dia tidak mudah membusuk. Tapi kalau seumpamanya yang memandikan posisi cuacanya dingin, daerahnya dingin seumpamanya, mungkin daerah kita yang di atas itu kan biasanya kadang memandikan jam 11 malam gitu, terus posisi lagi dingin-dinginnya. Nah, kadang butuh untuk ada air hangat digunakan untuk memandikan supaya memandikan juga enggak sudah malam-malam kemudian ngurusi mayat ternyata dia tambah menggigil, selain mungkin ketakutan tambah kemudian mungkin kedinginan gitu. Makanya tidak mengapa menggunakan air hangat tapi diminimalisir. Bukan kemudian yang terlalu hangat, enggak. Cukup hangat-hangat yang kira-kira kita yang memandikan itu kita tidak kedinginan, itu aja. Intinya kan itu.
Nah, jadi kalau untuk supaya menghilangkan bau tadi itu yang paling memungkinkan satu dengan masker, kemudian yang kedua adalah dengan wangian yang dia ditaruh di tempat kita memandikan atau tempat kita mengkafani. Ngoten. Nggih. Maksud saya untuk si jenazah atau mungkin di kain kafannya sendiri selain kafur barus atau kalau selama ini kan kita hanya paling dioles-oles pakai minyak wangi saja. Kalau minyak wangi aja kadang itu masih ada baunya. Masih apalagi kalau mayat yang sudah lama itu kan masih kan ada sesuatu yang lain yang apa treknya apa. Kalau seumpamanya kemudian dengan kain kafan tadi itu dengan kain kafan tok itu dia tidak cukup, membutuhkan plastik kantong jenazah seumpamanya, silahkan dipakai, tidak masalah. Kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk hanya dengan tadi kain kafan, makanya biasanya kayak semua jenazah yang dia sudah lama ditemukan dalam kondisi dia sudah membusuk, bahkan di beberapa kondisi itu kan ada ketika memandikan jenazah ketika diangkat kemudian sudah ada belatungnya. Nah, itu kan beberapa kondisi terjadi gitu kan. Nah, ketika memang tidak memungkinkan kalau semuanya dibiarkan dalam kondisi dia tertutup kain kafan kok masuk kemudian baunya itu kemana-mana, maka silahkan kemudian taruh plastik kantong jenazah tadi itu yang dia kira-kira bisa menahan bau dari jenazah tersebut. Kemudian bisa ditutup. Jadi ditutup dengan peti kan. Ketika memasukkannya, tapi tetap tadi ketika memasukkan posisi tetap harus dihadapkan ke kiblat. Harus dihadapkan ke kiblat karena kadang ketika dimasukkan ke dalam peti, biasanya kan dimasukkan ke dalam peti posisi jenazah dia menghadap ke atas. Nah, yang seperti ini bagaimana? Tidak sah. Kalau semuanya posisi jenazah menghadap ke atas. Makanya dulu ketika pas prosedur pengkuburan ketika pas Covid, itu kan dia jenazah harus berada di kantong plastik, kemudian harus berada dalam peti. Petinya pun harus di-wrapping, dipaku kemudian di-wrapping. Nah, itu mungkin tidak tahu mungkin di beberapa rumah sakit itu ada yang memang ketika pas naruhnya itu jenazah dia ditaruhnya mungkin menghadap ke atas. Padahal itu kan peti jenazah langsung dimasukkan, langsung kemudian ditutup. Nah, yang seperti ini dia aslinya tidak sah. Kenapa? Karena jenazah dia menghadapnya ke atas. Nah, di beberapa rumah sakit saya pernah ketemu dengan beberapa orang yang memang beliau juga ngurusi juga di beberapa rumah sakit ngurusi jenazah. Nah, karena beliau sudah paham, maka ketika beliau naruh jenazah dalam peti itu ditaruhnya sudah menghadap ke samping. Jadi bukan menghadap ke atas seperti ini, tapi beliau menaruhnya itu dihadapkan ke samping kemudian dikasih ganjel. Nah, jadi ketika peti jenazah itu ditaruh seperti ini, hakikatnya jenazah itu dia sudah menghadap ke kiblat. Kenapa? Karena dalam peti itu aslinya jenazah dia sudah miring. Nah, karena beliau paham. Gitu kan. Tapi kalau mungkin di beberapa tempat yang memang itu mungkin tidak mengetahui, ya mau tidak mau dia ditaruhnya mungkin menghadap ke atas. Bahkan pernah ada di salah satu rumah sakit ketika semuanya memandikan, jadi memandikannya bukan dengan air, tapi apa? Dimandikannya dengan diusap pakai alkohol. Jadi ada di salah satu rumah sakit itu jenazah yang dia meninggal tadi itu kemudian bukan dimandikan dengan air, tapi malah justru apa? Justru dibersihkannya itu diusap dengan alkohol. Jadi ngiranya itu dia sudah cukup. Nah, padahal justru kan kalau semua diusap dengan alkohol bukannya kemudian dia mungkin membersihkan kuman dan lain sebagainya, tapi kan yang dimaksudkan membersihkan dalam memandikan tadi itu kan mensucikan. Bukan hanya sekedar bukan membersihkan kuman, tapi kan mensucikannya tadi. Nah, itu makanya di beberapa rumah sakit pun juga perlu ada orang-orang yang memang mereka paham bagaimana tata cara mengurus jenazah supaya tidak terjadi kesalahan tersebut. Makanya tadi pernah ketemu salah seorang yang beliau tuh ya alhamdulillah beliau ketika itu memang betul-betul paham ketika seumpamanya tadi beliau taruh jenazahnya sudah dimiringkan. Supaya apa? Supaya ketika dimasukkan ke dalam kubur itu posisi jenazah dia menghadap ke kiblat, tidak menghadap ke atas. Pipi tidak harus. Itu kan sifatnya sunnah, anjuran saja. Kalau seumpamanya tidak pun aslinya tidak masalah. Tapi anjuran untuk seseorang itu ketika dia ditaruh di liang lahat, maka dianjurkan untuk bagian pipi kanan itu kan dia disingkap. Kita bisa tarik bagian kafan yang bagian kanan. Nah, kemudian bagian atas tetap tertutup. Jadi bagian mukanya dia kan kalau yang bagian kiri dia tetap tertutup. Jadi kalau semuanya dilihat dari atas tidak kelihatan. Jenazahnya tetap dalam kondisi tertutup secara sempurna.
Cuman bagian pipinya bawah itu yang dia tersingkap. Cuman kan karena menghadap ke bawah maka dia tidak kelihatan. Ngoten. Oke, satu lagi ada Ibu. Oh, nggih. Singkat Monggo. saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau misalnya rambut jenazah itu panjang sekali gitu, itu terus untuk memudahkan proses pengapalan itu bagaimana cara mensikatinya, atau boleh memotong Ya, atau ya. gimana, itu kan Nggih. jenazah gimana? Ya. Untuk rambut kalau semuanya terlalu panjang bagaimana, apakah diperkenankan untuk dipotong atau tidak? Tidak dipotong. Jadi tetap kita biarkan rambut tersebut sebagaimana, biar seperti itu. Kalau memang tidak memungkinkan untuk dikepang, tidak usah dikepang. Nah, jadi kalau memang tidak memungkinkan untuk dikepang, karena untuk perempuan kan aslinya kan sunnahnya dikepang 3 kan. Rambut kan dikepang 3 ditaruh di belakang. Nah, karena mungkin dia terlalu panjang, disisir pun juga susah. Nah, maka tidak perlu dikepang, biarkan saja lurus terurai, tidak masalah. Jadi biarkan lurus terurai tanpa perlu kemudian diikat. Jadi tidak perlu kemudian digelus juga, biarkan dia terurai ke bagian belakang, contoh semuanya rambutnya sampai kemudian paha semuanya. Ya sudah, biarkan aja sampai bagian paha, tidak masalah. Jadi tidak perlu, tidak usah diikat. Ya, biarkan aja, biarkan terurai saja. Tidak perlu. Iya, tanpa ikatan. Jadi cukup kemudian dikepang, setelahnya sudah ditaruh bagian belakang. Nah itu kalau seumpamanya tadi rambutnya tidak memungkinkan untuk dikepang, udah biarkan aja, biarkan. Ya, kalau seumpamanya dia diuraikan ke belakang, seharusnya mungkin kan enggak, karena kan untuk ngerudungi kan dia tetap bagian depan kan dia tetap tertutup, dan bagian belakang itu kan tertutup dengan baju kurung sama jariknya tadi itu. Nah, jadi enggak, karena kalau semuanya ntar ketika malah diikat digelung semuanya di belakang sini kan malah justru ntar mungkin menyusahkan kita kalau seumpamanya kita pas ngerudungi jenazah tersebut. Nah kemudian terkait dengan rambut yang ketika dia disisiri, terus rambut yang rontok, itu diapakan? Rambut yang rontok dia dimasukkan ke dalam kafan. Jadi kalau semuanya kan setelah jenazah tadi dimandikan, entah laki-laki atau perempuan, kan dia disisir. Nah pilih sisir yang kita memilih sisir yang dia itu sisir yang dia agak renggang. Nah supaya tidak pada rontok. Nah kemudian kalau semuanya ternyata masih tetap ada yang rontok, nah rambut yang rontok tersebut itu silahkan dimasukkan ke dalam kafan. Jadi bukan dibuang, tapi dimasukkan ke dalam kafan. Begitu juga untuk perempuan. Kalau perempuan biasanya jelas mesti akan cukup banyak yang dia rontok. Tapi kalau semua untuk yang dia laki-laki, kalaupun semuanya ada yang rontok, nah maka rambutnya dia bisa dimasukkan ke dalam kafan. Jadi bukan dibuang sendiri. Ngoten nggih. Wallahu a'lam. Oke, cukup nih. Kita sudah 9. Kaitannya dengan anggota yang hilang. Nggih. Lantas setelah dikuburkan ternyata anggota badannya itu ketemu. Ya. Dan ternyata bangunannya dibangun, gimana ini? Ya, jadi anggota badan yang dia baru ketemu itu diperlakukan sebagaimana jenazah yang tadi. Jadi kalau tetap dimandikan kemudian dikafani. Ya, tetap dimandikan dikafani. Karena jenazah yang besarnya kan sudah yang lebih besarnya kan sudah disolatkan, sudah. Tinggal berarti dikuburkan saja. Setelah kemudian dia itu ditemukan tadi, dimandikan, habis itu kemudian juga dikafani, setelahnya dikuburkan. Nah, ketika dikuburkannya itu kan aslinya tidak ada syarat harus dikuburkan di tempat yang sama dengan jenazah yang besarnya tadi itu, bagian badan yang dia besar. Tidak masalah dikuburkan di tempat yang lain pun dia boleh, tidak masalah. Yang penting dia dikuburkan, tidak boleh tidak dikuburkan, tetap harus dikuburkan. Karena itu bagian dari jasad manusia, makanya tetap harus dikuburkan, tapi tidak disyaratkan harus dikuburkan di tempat jenazah yang pertama tadi.